Kita semua punya pikiran yang kadang-kadang bisa bikin kita merasa terjebak, ya kan? Kamu pasti tahu rasanya. Pikiran-pikiran itu bisa bikin kita merasa terbebani dan tidak bergerak kemana-mana. Tapi di sini, kita tidak mau mengeluh atau mencari-cari alasan. Kamu ada di sini karena kamu ingin berubah, karena kamu ingin mengambil alih pikiran dan hidupmu. Jadi, yuk, paksa dirimu untuk mendengarkan dengan baik. Dalam video ini, kamu akan menemukan banyak kearifan dari nenek moyang kita dan tips praktis yang bisa membawamu ke level hidup yang lebih baik. Kamu berhak untuk itu. Jika kamu siap untuk menarik kesuksesan yang tiada henti dalam hidupmu, tetaplah di sini dan dengarkan pelajaran berharga ini. Ini akan membantumu menghadapi dirimu sendiri, melepaskan hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol, memperkuat fokusmu, dan menguasai pikiranmu sepenuhnya. Ingat, kamu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Tapi untuk menyadarinya, kamu perlu mengambil satu keputusan penting. Berhenti menjadi musuh terburuk dirimu sendiri dan mulai jadi sahabat terbaikmu. Ingat, mentalitas tidak akan berubah dengan sendirinya. Perubahan terjadi ketika kita mendeklarasikan, mengulang, dan memperkuat. Jadi, sekarang aku ingin kamu mengomentari kalimat ini. Pikiran saya adalah tak terkalahkan. Lakukanlah. Dengan tindakan sederhana itu, kamu sudah meletakkan batu bata pertama untuk membangun pikiran yang kuat. Kamu sedang menyatakan komitmenmu, memprogram ulang kebiasaan mentalmu, dan menunjukkan bahwa kamu mulai mengambil kendali. Jika kamu siap untuk berhenti hanya bertahan hidup dan mulai hidup dengan niat dan kekuatan, mari kita mulai. Bab 1. Lepaskan. Apa yang luput dari kontrolmu? Berapa kali kamu terjebak berharap ada sesuatu yang berbeda, bahwa seseorang bertindak seperti yang kamu harapkan, lalu lintas tidak akan ada, dan masa lalu terjadi dengan cara yang berbeda agar mereka tidak mengecewakanmu, agar hal-hal tidak menyakitkan, agar semuanya baik-baik saja sesuai rencanamu. Namun, kehidupan tidak meminta pendapatmu. Ia tidak melakukannya. Ia tidak pernah melakukannya. Mulailah dengan menerima ini. Tidak semua tergantung padamu. Frasa itu, meskipun awalnya mungkin terdengar seperti menyerah, sebenarnya adalah deklarasi kebebasan. Apa yang tidak dapat kamu kendalikan bukanlah beban. Itu hanya bagian dari lanskap. Dan kamu memutuskan bagaimana menjalaninya. Ya, itu ada di tanganmu, dan itu sangat besar. Itu cara kamu bereaksi, sikapmu, disiplinmu, usahamu, pikiranmu, nilai-nilaimu, semua itu adalah milikmu. Sisanya tidak. Kamu tidak dapat mengubah iklim. Kamu tidak bisa mengubah perasaan seseorang terhadapmu. Kamu tidak dapat menghapus masa lalu atau menghentikan masa depan. Tapi kamu bisa memilih bagaimana menjalani masa kini. Apa interpretasi yang kamu berikan terhadap apa yang terjadi, dan apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu rasakan. Kaum Stoa sudah menjelaskannya dengan jelas. Epictetus mengungkapkannya dengan kejelasan yang meluluhkan hati. Ada hal-hal yang bergantung pada kita dan hal-hal yang tidak. Itu garis pendek dan sederhana yang bisa menjadi titik sebelum dan sesudahnya jika kamu berani menjalaninya. Karena sebagian besar penderitaanmu tidak berasal dari apa yang terjadi, tetapi dari perlawananmu terhadap kejadian tersebut. Bayangkan ini, kamu berada di bandara, penerbanganmu dibatalkan. Orang-orang berdebat satu sama lain. Karyawan mengeluh, berteriak, menuntut solusi. Kamu juga punya rencana, tetapi kamu berjuang dengan apa yang sudah ada. Mengubah sesuatu, lelahkan dirimu untuk apa yang tidak kamu inginkan. Kamu bisa bergerak. Semua yang kamu lakukan adalah kehilangan kedamaian atas sesuatu yang sudah di luar tanganmu. Kamu juga dapat memilih apa yang harus dilakukan dengan penantian itu. Baca buku yang terlupakan, tuliskan ide yang ada di pikiranmu beberapa minggu yang lalu, tutup matamu dan istirahat. Itulah perbedaan antara hidup melawan alam semesta atau mengalir bersamanya. Lepaskan apa yang tidak bergantung padamu, bukan sebagai bentuk pengunduran diri, tetapi sebagai tindakan kecerdasan, sebagai seseorang yang menolak untuk terus mendayung melawan arus, untuk akhirnya bergerak maju.
Lain kali ada sesuatu yang mengganggu kamu, lakukanlah pertanyaan sederhana, namun kuat ini. Apakah ini tergantung padaku? Jika jawabannya adalah tidak, berhentilah membuang-buang energimu untuk itu. Jika jawabannya ya, bertindaklah sekuat tenaga. Beginilah cara kamu hidup dengan fokus. Beginilah cara kamu hidup dengan kekuatan sejati. Pikirkanlah saat-saat ketika kamu ingin mengubah seseorang. Mungkin ada pasangan yang tidak berkomitmen, bos yang tidak menghargai pekerjaanmu, atau seorang teman yang tidak mendengarkanmu, dan setiap upaya untuk membentuknya hanya menghasilkan lebih banyak frustrasi. Karena ini bukan tentang mengubah orang lain, ini tentang mengubah cara kamu memutuskan untuk berhubungan dengan mereka. Apakah kamu akan tinggal di tempat di mana mereka tidak mengenalmu? Apakah kamu akan melanjutkannya? Meminta seseorang untuk memberikan sesuatu yang tidak mereka tahu cara menawarkannya? Atau kamu akan mengambil alih tanggung jawab untuk menetapkan batasan, mengambil jarak, mengatakan apa yang kamu rasakan, atau membiarkannya begitu saja? Melepaskan bukan berarti kalah. Itu adalah memilih untuk tidak membawa apa yang bukan milikmu, adalah berhenti berdebat dengan apa yang sudah terjadi. Ini adalah melihat kehidupan sebagaimana adanya, bukan seperti yang kamu pikirkan seharusnya. Dan dari sana bertindaklah dengan jernih. Sebuah contoh nyata. Seorang wanita menemukan bahwa pasangannya tidak setia padanya. Sakitnya sangat dalam. Dia ingin memutar kembali waktu, menghindari agar itu tidak terjadi, tetapi tidak bisa. Satu-satunya hal yang dapat dia kendalikan adalah apa yang dia lakukan sekarang. Dia bisa tetap dalam kebencian, menjadi seorang tahanan kebencian, atau mengambil keputusan yang menghormatinya, yang memperkuatnya, dan mengembalikannya ke dirinya sendiri. Tidak ada pilihan yang mudah, tetapi itu mudah. Penting bagi kamu untuk mengetahui bahwa kamu bisa memilih. Kamu selalu bisa. Itulah akar dari kekuatan stoik, untuk berasumsi bahwa meskipun kamu tidak mengendalikan dunia, kamu mengendalikan bagaimana kamu tinggal di dalamnya. Lakukan latihan hari ini. Saat kamu menjalani rutinitasmu, amati berapa kali kamu menghabiskan pikiran dan hatimu dalam keadaan tak terkendali. Lalu lintas, suasana hati seseorang, cuaca, berita, masa lalu. Dan setiap kali kamu mendeteksinya, bernapaslah. Ulangi secara mental, ini tidak tergantung padaku. Dan biarkan saja. Arahkan perhatianmu pada apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu ubah, menjadi apa yang bergantung padamu. Gerakan sederhana ini, jika diulang terus-menerus, akan membebaskanmu dari penjara tak terlihat, yaitu keinginan agar dunia menyesuaikan diri denganmu. Karena hidup tidak selalu cocok. Hidup itu tidak terduga, kacau, terkadang kejam, tetapi juga penuh dengan kemungkinan. Jika kamu tidak sibuk menuntut agar hal itu berbeda, berhenti meminta alam semesta untuk memenuhi naskahmu. Belajar menari mengikuti musik yang terdengar. Bahkan jika kamu tidak memilihnya. Tidak, kamu selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kamu bisa mengendalikan cara kamu berdiri di depan semua itu. Dan ketika kamu melakukannya, kamu menyadari sesuatu yang mendalam. Kamu tidak membutuhkan semuanya sempurna agar bisa hidup damai. Kamu hanya perlu berhenti menolak. Lepaskan kendali. Ambil kembali kekuatanmu. Disitulah kebebasan sejati dimulai. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin jika kamu belum melakukannya, tulis di komentar. Pikiran saya tak terkalahkan. Mengulanginya akan memperkuat komitmenmu, dan ingatlah bahwa kekuatannya ada dalam dirimu sendiri. Bab 2. Menemukan kekuatan dalam keheningan. Hentikan sejenak dan lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Tutup mata Anda jika memungkinkan. Jangan pikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hindari memeriksa telepon Anda. Tidak, jangan biarkan diri Anda terganggu oleh hal-hal lain. Luangkan waktu sejenak dalam keheningan. Meskipun mungkin terasa tidak nyaman, keheningan ini sangat diperlukan. Kita hidup dalam dunia yang seringkali tidak mengetahui cara untuk tetap diam. Notifikasi, percakapan cepat, musik latar, dan layar yang terus menyala membuat Anda, tanpa disadari, terputus dari diri sendiri. Anda telah belajar untuk merespons dengan cepat,
mengisi setiap ruang dengan aktivitas, dan merasa gelisah jika semuanya tetap sunyi dalam beberapa detik. Namun, apa yang hilang setiap kali Anda menghindarinya? Kesunyian. Anda kehilangan kejelasan, kehilangan kehadiran, dan kehilangan koneksi dengan diri Anda sendiri. Keheningan bukanlah kekosongan. Ia adalah sebuah pintu, sebuah akses menuju dalam diri. Di dalamnya Anda dapat mendengarkan diri sendiri tanpa filter. Anda bisa menyadari apa yang sebenarnya Anda rasakan, apa yang telah Anda abaikan meskipun telah ada di dalam diri Anda selama berhari-hari. Kaum Stoa tidak merujuk pada meditasi dengan istilah modern, tetapi lebih kepada refleksi. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan pemikir Stoa, menulis untuk dirinya sendiri, bukan untuk menerbitkan atau mengajar, tetapi untuk mendengarkan suara hatinya, dan ia melakukannya dalam diam. Setiap malam sebelum tidur, ia meluangkan beberapa menit untuk merenungkan jiwanya. Di mana saya? Apakah saya melakukan kesalahan? Apa yang bisa saya tingkatkan? Apa yang telah saya lakukan dengan baik hari ini? Ini bukan praktik kuno, ini sangat relevan di zaman sekarang. Sekarang, pertimbangkan hal ini. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan setiap hari untuk berada dalam keheningan yang sejati? 1 menit? Tidak ada. Anda dikelilingi oleh kebisingan yang mengganggu, tetapi ini juga melindungi Anda dari kontak yang lebih menantang. Dalam keheningan, meskipun mungkin pada awalnya terasa tidak nyaman, Anda memiliki kemampuan untuk memperlihatkan segalanya kepada diri sendiri. Ini membawa Anda menghadapi ketakutan, keinginan, dan kebenaran Anda, tetapi juga kepada kebijaksanaan Anda. Ketika Anda diam dan mendengarkan diri sendiri, Anda mulai memahami. Dan ketika Anda memahami diri Anda, keputusan yang Anda ambil menjadi lebih tegas. Cobalah tes ini. Besok, alih-alih bangun dan memeriksa telepon, luangkan waktu selama 5 menit untuk diam. Jangan lakukan apapun. Bernapaslah dan amati apa yang ada di dalam diri Anda. Pikiran, emosi, ketegangan. Jangan menghakimi mereka. Cukup amati. Dalam 5 menit ini, Anda akan memperoleh kontak yang lebih nyata dengan diri Anda daripada sepanjang hari yang dikelilingi kebisingan. Lakukan ini sebelum Anda merespons pesan impulsif, sebelum membuat keputusan penting, atau sebelum berdiskusi. Diamlah dan bernapaslah. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini yang ingin saya katakan? Apakah ini yang ingin saya lakukan? Apakah ini mencerminkan diri saya? Saat itu, jeda tersebut dapat mengubah segalanya. Keheningan adalah tempat perlindungan Anda, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai koneksi kembali. Anda tidak perlu pergi ke pegunungan atau memutuskan hubungan dengan dunia untuk menemukannya. Anda hanya perlu menciptakan momen jeda yang disengaja, meskipun singkat, berjalan tanpa headphone, mandi tanpa musik, makan tanpa layar. Ini mungkin tidak mudah pada awalnya. Pikiran Anda akan meminta gangguan, tetapi jika Anda menunggu beberapa menit, Anda akan menemukan sesuatu yang langka dan berharga, kedamaian. Pikiran Anda mulai terorganisir, ide-ide menjadi lebih jelas, emosi menjadi tenang, kreativitas muncul, intuisi berbicara. Karena hanya dalam keheningan Anda dapat mendengar apa yang selama ini berbicara dalam diri Anda, tetapi terhalang oleh kebisingan. Tidakkah Anda merasa bingung? Diam bukan berarti tidak ada rangsangan, itu adalah kehadiran murni. Itu bukan penarikan, tetapi sebuah kekuatan. Karena siapa yang mendominasi keheningan, mendominasi dunia internalnya, dan siapa yang menguasai dunia internalnya, tidak akan hancur oleh kebisingan eksternal. Saat ini, lebih dari sebelumnya, keheningan adalah tindakan pemberontakan. Kita hidup dikelilingi oleh pendapat, keadaan darurat orang lain, dan konten yang terus-menerus. Memilih untuk diam adalah tantangan terhadap kecepatan, untuk memulihkan kendali atas perhatian Anda. Ini adalah langkah kembali kepada diri Anda. Ketika Anda bingung, tetaplah diam. Ketika Anda terluka, diamlah. Ketika tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetaplah diam. Tetapi bukan sebagai seseorang yang bersembunyi. Lakukanlah seperti seseorang yang sedang mempersiapkan diri. Karena dalam kesunyian, keputusan yang paling bijaksana muncul, kata-kata yang lebih adil terucap, dan tindakan yang lebih kuat dilakukan.
Orang bijak tidak berbicara sepanjang waktu. Mereka mengamati, mendengarkan, merenungkan, dan kemudian bertindak dengan ketegasan. Itulah harapan yang diletakkan pada Anda untuk belajar berhenti sejenak, untuk tidak merespon secara otomatis, dan untuk tidak terjebak dalam kebisingan dunia, tetapi mendengarkan suara yang hanya bisa Anda dengar ketika semuanya sunyi. Lakukanlah ini. Temukan 3 momen dalam sehari di mana Anda berada dalam keheningan total. Jangan berbicara, jangan menulis, jangan mengonsumsi apapun. Cukup duduk, berjalan, atau bernapas dalam keheningan. Walau hanya selama 3 menit, lakukanlah selama seminggu. Anda akan melihat bagaimana kejelasan, energi, dan kehadiran Anda meningkat. Karena diam bukanlah waktu yang terbuang, itu adalah investasi. Dan dalam investasi tersebut, Anda akan mendapatkan kembali kekuatan yang telah dicuri oleh kebisingan. Pilihlah keheningan, disitulah letak kekuatan yang Anda kira telah hilang. Bab 3. Bebaskan pikiran Anda dari ide-ide beracun yang menghambat kemajuan Anda. Apakah Anda pernah meluangkan waktu untuk memperhatikan apa yang Anda katakan kepada diri sendiri setiap hari? Bukan sekadar ucapan yang Anda lontarkan secara verbal, tetapi suara internal yang terus-menerus hadir dalam pikiran Anda, yang memberitahukan bahwa Anda tidak mampu, bahwa sesuatu itu tidak mungkin, atau bahwa segala sesuatu akan berakhir dengan buruk. Suara tersebut, yang seringkali tidak Anda sadari, dapat memengaruhi emosi, keputusan, dan keadaan mental Anda. Suara itu bukanlah diri Anda. Itu hanyalah sebuah kebiasaan mental, dan seperti halnya kebiasaan lainnya, Anda memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Banyak orang terjebak dalam percakapan internal yang beracun tanpa menyadarinya. Mereka bangun dengan perasaan kalah, bukan karena sesuatu yang negatif telah terjadi, tetapi karena pikiran mereka telah mulai memproyeksikan ketakutan, keraguan, dan perbandingan yang tidak sehat. Ini adalah bentuk sabotase yang terjadi secara diam-diam setiap hari. Namun, inilah kebenarannya. Tidak semua yang Anda pikirkan itu benar. Ulangi, tidak semua yang Anda pikirkan itu benar. Pikiran Anda mengalir seperti sungai yang membawa serta berbagai daun. Beberapa pikiran itu berguna, sementara yang lainnya beracun, dan Anda tidak berkewajiban untuk mempercayai semuanya. Sebaliknya, tugas Anda adalah belajar untuk menyaring pikiran-pikiran tersebut, mempertanyakannya, dan membongkar ide-ide yang melemahkan, mengecilkan, atau melumpuhkan Anda. Kaum Stoa memahami bahwa musuh terbesar di dunia bukanlah penilaian eksternal, melainkan penilaian internal. Epictetus pernah menyatakan, kita tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi oleh apa yang kita pikirkan tentang apa yang terjadi pada kita. Dan pemahaman ini dapat mengubah segalanya. Bayangkan situasi berikut. Anda sedang berjalan di jalan dan menyapa seseorang, tetapi orang tersebut tidak menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya Anda berada di sini. Pikiran Anda mulai berfungsi. Dia mengabaikanku, aku melakukan kesalahan. Namun, bagaimana jika orang itu tidak melihat Anda? Bagaimana jika dia sedang teralihkan? Bagaimana jika dia mengalami hari yang buruk dan itu tidak ada hubungannya dengan Anda? Apakah Anda memahami maksudnya? Fakta yang netral bisa menjadi luka yang disebabkan oleh interpretasi yang beracun. Sebagai latihan nyata, lain kali Anda mengalami pikiran negatif, berhentilah dan ajukan 3 pertanyaan ini. Apakah ini benar? Apakah cara berpikir ini membantu saya atau malah menenggelamkan saya? Apakah ada cara lain yang lebih konstruktif untuk memandang situasi ini? Pada awalnya, Anda mungkin merasa bahwa ini adalah paksaan, bahkan naif. Tetapi apa yang Anda lakukan bukanlah sekadar berpikir positif secara dangkal. Itu adalah kebersihan mental. Ini adalah upaya yang disengaja untuk memilih jenis ide yang ingin Anda tanamkan dalam hidup Anda. Karena jika Anda tidak memilih, pikiran akan memilih untuk Anda, dan biasanya akan memilih jalur yang paling otomatis, lebih tua, dan lebih gelap. Kita semua memiliki pola mental yang diwariskan dari masa lalu, dari masa kecil, dan dari pengalaman menyakitkan. Pola-pola tersebut seperti terowongan. Mereka membuat segalanya tampak sama melalui filter yang sama. Tidak, saya tidak pandai dalam hal ini, saya selalu gagal. Tentu saja, mereka berpikir buruk tentang saya. Sudah terlambat untuk mengubah. Frasa-frasa seperti ini mungkin tampak sepele, tetapi jika dipertahankan setiap hari, mereka membentuk identitas Anda.
Jika Anda dapat mengubahnya, Anda dapat membangunnya kembali. Tidak ada orang yang sepenuhnya bebas dari pikiran yang membatasi. Perbedaannya terletak pada apa yang Anda lakukan saat pikiran tersebut muncul. Apakah Anda memberikan mikrofon kepada mereka atau memilih untuk mematikannya? Anda dapat memulainya hari ini. Ketika Anda mendapati diri Anda mengulangi sesuatu yang menyakitkan, bayangkan Anda sedang berbicara dengan seseorang yang sangat Anda cintai. Apakah Anda akan mengatakan hal itu? Apakah Anda akan berbicara dengannya dengan cara yang sama, dengan kekasaran atau penghinaan yang sama? Jika tidak, mengapa Anda melakukan hal yang sama pada diri sendiri? Melatih pikiran bukanlah sesuatu yang terjadi dalam retret spiritual. Itu terjadi di supermarket, di jalan yang macet, ketika Anda menghadapi masalah, saat Anda melakukan kesalahan, ketika seseorang mengkritik Anda, atau ketika Anda gagal. Disitulah Anda dapat mengubah dialog internal. Lakukan ini berulang kali dan sedikit demi sedikit, pikiran Anda akan beralih dari menjadi musuh menjadi sekutu. Ingatlah, sebuah pikiran bukanlah perintah, melainkan pilihan. Terserah Anda untuk mempercayainya atau membiarkannya berlalu. Terserah Anda untuk mengulanginya atau menulis ulang. Anda tidak perlu selalu berpikir positif. Itu tidak realistis. Namun, Anda dapat menumbuhkan pikiran yang memperkuat Anda, yang mendorong Anda menuju tujuan Anda. Ambil kembali energi Anda yang tergerus oleh racun tersebut. Lakukan dengan disiplin, lakukan dengan kasih sayang, lakukan dengan kesabaran, dan terutama lakukan dengan keyakinan bahwa setiap kali Anda memilih satu ide yang mendorong Anda, bukan ide yang menyabotase, Anda mengambil kembali kekuatan Anda. Pikiran itu seperti taman. Jika Anda tidak memilih apa yang ditanam, gulma akan tumbuh. Hari ini, Anda dapat memulai menabur dengan niat. Bebaskan diri Anda dari ide-ide yang tidak sesuai dengan apa yang ingin Anda bangun. Anda tidak perlu berjuang melawan mereka. Biarkan saja mereka pergi. Dan setiap kali Anda kembali, katakan dengan tegas bahwa Anda tidak lagi mempercayai cerita tersebut. Disitulah kebebasan mental Anda dimulai. Disitulah kehidupan baru Anda dimulai. Disitulah Anda memulihkan kekuatan Anda. Bab 4. Ambil kendali reaksimu. Ada ruang yang pendek, hampir tidak terlihat antara apa yang terjadi padamu dan apa yang kamu lakukan. Sebuah momen minimal antara stimulus dan respons. Ruang itu, meskipun mungkin terlihat kecil, adalah tempat di mana kebebasanmu dipertaruhkan. Menguasainya adalah salah satu kekuatan stoicisme, karena apa yang benar-benar mempengaruhi kamu bukanlah apa yang terjadi di luar, tetapi bagaimana kamu memilih untuk bereaksi terhadapnya. Pikirkanlah tentang hal ini. Sudah berapa kali kamu mengatakan sesuatu yang kemudian kamu sesali? Berapa kali emosi meluap dan menghancurkan momen, hubungan, keputusan penting? Berapa kali kamu bertindak karena marah, frustrasi, atau takut, hanya untuk berharap kamu lebih tenang? Kamu tidak sendirian. Kita semua mengalaminya. Tapi tidak untuk itu kamu harus hidup dalam belas kasihan impuls. Menjadi kuat bukan berarti berteriak lebih keras dan tidak menahan semuanya dalam keheningan sampai meledak. Kekuatan sejati ada di dalam belajar memilih responsmu, bahkan ketika semuanya terbakar di dalam. Kaum Stoa mengajarkannya dengan jelas. Orang bijak tidak membiarkan jiwanya menjadi budak keadaannya. Marcus Aurelius mengatakannya seperti ini: ketenangan sempurna terdiri dari ketertiban pikiran yang baik dalam dirimu sendiri. Dan penguasaan itu terlatih. Mulailah dengan menyadari bahwa kamu bukanlah emosi. Kamu adalah orang yang mengalaminya. Kamu tidak berkewajiban untuk bereaksi dengan cara apapun. Segera, kamu dapat mengamati, bernapas, dan memilih. Itu langkah pertama. Berhenti sebelum bertindak. Lakukan ini lain kali sesuatu yang membuatmu kesal, membuatmu senang, atau membuatmu terprovokasi. Berhenti, bernapaslah dalam. Tanyakan satu pertanyaan saja pada dirimu. Apakah saya ingin bereaksi atau saya ingin menanggapi? Bereaksi secara otomatis itu seperti refleks. Respons adalah kesadaran. Itu adalah keputusan. Dengarkan contoh nyata ini. Kamu sedang bekerja. Seseorang mengkritikmu di depan orang lain. Doronganmu adalah membela diri, menaikkan nada bicara, menunjukkan bahwa kamu tidak lemah. Tetapi jika kamu melakukan satu hal jeda, bahkan jika itu hanya 3 detik, kamu bisa menanggapi dengan kesederhanaan.
Kamu bisa mengajukan pertanyaan yang jelas, menetapkan batasan dengan tenang, atau jika kamu memutuskan, biarkan saja komentar itu karena itu tidak sepadan dengan energimu. Menurutmu, siapa yang memiliki kekuasaan lebih besar dalam situasi itu? Orang yang bereaksi secara otomatis atau orang yang menanggapi dengan ketenangan? Ketika kamu merespons dengan kesadaran, kamu tidak hanya menghindari konflik yang tidak perlu, tetapi kamu juga menghargai dirimu sendiri. Kamu menjaga dirimu sendiri. Kamu berhenti menjadi refleksi dari apa yang orang lain lakukan, dan kamu menjadi cerminan dari siapa yang kamu pilih untuk menjadi. Tantangannya adalah mengetahui pemicu. Tahukah kamu hal apa yang membuatmu mudah keluar dari pusatmu? Ini adalah ketidaktepatan waktu, ketidakadilan, perasaan diabaikan, kritik. Buatlah sebuah daftar mental. Deteksi mereka. Menamai mereka sudah mulai menonaktifkannya. Dan kemudian setiap kali salah satu tombol emosional itu ditekan, berikan dirimu hadiah berupa jeda. Bernapaslah, bukan untuk menghindari perasaan, tetapi untuk merasakannya dengan jelas. Alat lainnya, ubah dialog internalmu. Daripada berkata, "Aku tidak tahan ini." Coba, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Alih-alih berkata, "Aku pantas mendapatkannya." Coba, apa yang situasi ini tunjukkan tentang saya? Beginilah cara kamu mengubah konflik menjadi pertumbuhan. Beginilah cara kamu menjadi protagonis dalam ceritamu. Ini bukan tentang menjadi patung tanpa emosi. Ini adalah tentang tidak membiarkan emosi yang cepat berlalu mendikte tindakan permanen. Ini adalah tentang mengutamakan harga dirimu saat ini. Ini tidak mudah, tetapi setiap kali kamu berhasil menjawab dengan tenang ketika kamu biasanya meledak, kamu sedang berubah di dalam. Kamu sedang memperkuat bagian dari dirimu yang memerintah dengan kebijaksanaan. Karena menjadi pemilik reaksimu bukanlah hanya sebuah tindakan pengendalian diri. Itu adalah sebuah tindakan rasa hormat terhadap dirimu. Ini untuk mengingatkanmu bahwa kamu bukan daun yang tertiup angin oleh apa yang orang lain lakukan atau katakan. Kamu adalah daratan. Kali berikutnya dunia mencoba mendorongmu keluar dari tengah. Jangan tanya pada dirimu sendiri apakah yang lain punya alasan atau jika kamu memiliki hak untuk marah. Tanyakan pada dirimu sendiri, bagaimana saya ingin menanggapi dari siapa yang ingin saya jadi? Dan kemudian pilih, karena pada saat pilihan itu, kamu mendapatkan kembali kekuatanmu. Dan ketika kamu mengendalikan dirimu, tidak ada hal luar yang bisa mendominasi kamu. Tanggapi dengan tenang, bertindak dari kejelasan, hidup dari kekuatan yang tidak berteriak, tetapi berubah. Itulah jalan menuju penguasaan sejati pribadi, dan jalan itu dimulai sekarang. Bab 5. Perkuat fokus mentalmu. Pikiranmu pergi kemana perhatianmu pergi, dan disitulah perhatianmu, hidupmu tumbuh. Itu adalah kebenaran yang sederhana namun terlupakan. Kita hidup di dunia yang dirancang untuk membubarkan. Setiap pemberitahuan, setiap pesan, setiap konten baru bersaing untuk mendapatkan perhatianmu. Mereka mengganggu kamu, mereka mengeluarkanmu, mereka mendorongmu keluar dari dirimu. Dan kamu, tanpa menyadarinya, mulai hidup dengan pikiran yang terfragmentasi, melompat-lompat dari pikiran ke pikiran seperti seseorang yang tidak dapat menemukan tempat tinggal. Kamu tidak bisa membangun apapun yang mendalam dalam keadaan itu. Kebijaksanaan Stoa memahami hal ini. Kejelasan lahir dari konsentrasi. Pikiran yang fokus adalah pikiran yang melihat dengan jelas, yang memilih secara bebas, yang bertindak dengan arah. Namun untuk mencapai tujuan itu, kamu perlu berlatih. Fokus mental bukanlah bakat yang dimiliki beberapa orang beruntung. Ini adalah sebuah disiplin, praktik sehari-hari, komitmen pada diri sendiri. Lihatlah di sekitarmu. Berapa kali kamu memulai sesuatu dan tidak menyelesaikannya karena ada hal lain yang mengganggu? Berapa kali kamu secara fisik berada di satu tempat, tetapi secara mental di 1000 tempat? Berapa kali kamu merasa bahwa hari ini terjadi, tetapi kamu tidak tahu persis apa yang terjadi? Itu tandanya perhatian kurang diperhatikan, diarahkan. Dan jika kamu tidak mengarahkan perhatianmu, orang lain akan melakukannya untukmu. Lakukan ini. Dapatkan kembali cahaya kamu. Karena perhatian adalah itu senter. Apa yang kamu terangi menjadi lebih penting, lebih nyata. Apa yang kamu abaikan akan padam.
Dan jika kamu meninggalkannya menunjuk pada kekacauan, kebisingan, masalah, itulah yang akan tumbuh dalam dirimu. Namun jika kamu memutuskan untuk fokus pada yang penting, nilai-nilai kamu, tujuanmu, tindakanmu, kamu akan mulai merasakan perubahan. Bukan karena dunia berhenti berteriak, tetapi karena kamu berhenti mendengarkan segalanya. Hari ini pilih satu tugas yang sangat penting, hanya satu. Bukan yang paling mendesak, tetapi yang paling penting. Matikan notifikasi. Taruh ponselnya di ruangan lain jika perlu. Dedikasikan 25 menit tanpa gangguan untuk tugas itu, tanpa gangguan. Ketika pikiranmu mengembara, karena itu akan terjadi, bawa saja kembali tanpa menghakimi kamu. Lakukan ini setiap hari, dan kamu akan memprogram ulang pikiranmu untuk kedalaman, bukan untuk dispersi. Pelatihan harian ini minimal tetapi berkelanjutan, memperkuat perhatianmu seperti otot. Dan setiap kali kamu melakukannya, kamu mengajarkan pikiranmu sesuatu yang penting. Ini penting. Ini layak mendapatkan energiku. Inilah saya yang memilih secara sadar. Marcus Aurelius memahaminya ketika dia berkata, hidup seorang pria adalah apa yang dia lakukan. Pikiran terbentuk dari dia, dan pikiranmu mengikuti perhatianmu. Oleh karena itu, perhatikan apa yang kamu konsumsi. Jaringan sosial, percakapan kosong, berita yang berulang-ulang. Semua itu tidak hanya memakan tempat. Bentuklah cara kamu untuk berpikir, untuk merasakan, untuk memutuskan. Saya tidak tahu mencoba mengisolasi diri dari dunia, tetapi menjadi selektif dengan apa yang kamu biarkan masuk ke dalam pikiranmu. Pikiran yang tidak teratur melompat-lompat di antara tema, bermimpi 1000 hal, dan membuatnya menjadi konkret sedikit. Pikiran yang terfokus bergerak maju dan tidak hanya bekerja lebih baik, tetapi hidup lebih baik karena hadir, karena tidak hilang dalam gangguan dan tidak terganggu oleh apa yang akan terjadi. Dia sekarang ada di sini bersamamu, melakukan apa yang telah kamu pilih untuk lakukan. Berlatihlah hadir. Lain kali kamu berbicara dengan seseorang, tatap matanya dan dengarkan baik-baik. Saat kamu makan, nikmati setiap gigitannya. Saat kamu berjalan, perhatikan langkahnya. Bernapas, tubuh bergerak. Tidak, kamu tidak butuh lebih banyak waktu, lebih banyak perhatian. Karena hidup tidak ada di tempat lain. Tidak berada di masa depan maupun di masa lalu. Itu ada di mana kamu berada saat kamu benar-benar di sana. Dan jika kamu berhasil menarik perhatianmu dengan niat, segala sesuatu dalam dirimu berubah. Pekerjaanmu membaik, hubunganmu memperdalam, keputusanmu menjadi lebih jelas. Energi kamu selaras. Tidak itu menunda. Mulai hari ini, putuskan di mana kamu ingin menaruh pikiranmu. Lakukan dengan tegas, tenang, dengan maksud tertentu, karena dunia bisa menjadi seperti angin puyuh, tetapi kamu tidak wajib untuk berbalik dengan dia. Kamu dapat berhenti, memilih, fokus, dan dari sanalah mulai hidup dengan kekuatan seseorang yang tidak lagi membiarkan dirinya terseret oleh apapun yang terjadi, tetapi mengarahkan pandangannya ke arah apa yang ingin kamu bangun. Kemana perhatianmu mengarah, disitulah hidupmu. Dan keputusan itu hanya kamu yang dapat mengambilnya. Bab 6. Lakukan dari ketidaknyamanan, temukan pertumbuhan. Kamu terbiasa melarikan diri dari ketidaknyamanan. Segala sesuatu di lingkunganmu memberitahu bahwa ketidaknyamanan adalah sesuatu yang harus dihilangkan. Bahwa jika ada sesuatu yang menyakitkan, kamu harus mengalihkan perhatianmu. Karena jika sesuatu itu sulit, maka lebih baik hindari itu. Kita hidup dalam kebiasaan membius segalanya. Bergulat dengan hal-hal yang sulit, dengan makanan, dengan layar, dengan alasan. Tetapi setiap kali kamu melakukan itu, kamu bergerak sedikit lebih jauh dari kekuatanmu. Kamu tidak dilahirkan untuk merasa nyaman sepanjang waktu. Alam tidak dirancang untuk itu. Tubuh tumbuh dalam upaya. Pikiran menjadi tajam karena tantangan. Semangat diperkuat dalam apa yang tidak nyaman. Ketidaknyamanan adalah sebuah pintu, bukan tembok. Menyeberanginya bukanlah sebuah hukuman. Itu adalah transformasi. Carilah perubahan nyata apapun yang telah kamu lakukan dalam hidupmu. Tidak, itu dimulai dengan kesenangan. Ini dimulai di momen yang menegangkan dan penuh tantangan, berkali-kali menyakitkan. Hari di mana kamu memutuskan untuk berbicara,
Hari ketika kamu berani melepaskannya, hari di mana kamu melihat kebenaran yang tidak menyenangkan. Semua momen itu memiliki sesuatu yang sama. Mereka menyakitkan, tetapi mereka juga mendorongmu untuk tumbuh. Kaum Stoa tahu. Seneca mengatakan, tidak ada angin yang menguntungkan bagi mereka yang tidak tahu kemana mereka pergi, tetapi dia juga mengajarkan bahwa tanpa kesulitan tidak ada kekuatan yang sejati. Karena itu mudah untuk menjadi bijak ketika semuanya berjalan baik. Karakter terungkap ketika sesuatu meremas. Jadi, tanyakan pada dirimu sebuah pertanyaan nyata. Situasi apa yang kamu hindari hanya karena mereka merasa tidak nyaman? Apakah kamu hanya berputar-putar? Apakah keputusan yang kamu takut hadapi karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Pikirkan tentang itu dan kenali hal berikut ini. Nilai tidak tentang tidak merasakan ketakutan. Ini tentang berjalan dengan. Pertumbuhan bukanlah sebuah jalan beraspal. Itu medan kasar, itu memanjat, itu keraguan, tetapi itu adalah harta karun. Jadikan ketidaknyamanan sebagai praktik sehari-hari. Bangun lebih awal dari yang kamu inginkan. Katakan tidak pada hal-hal yang kamu lakukan karena kebiasaan, bukan karena pengakuan. Lihatlah emosi itu di wajah yang telah kamu sapu di bawah karpet untuk waktu yang lama. Aku tidak mengatakan padamu bahwa kamu penyiksaan. Ini bukan tentang mengonversi hidup menjadi ujian terus-menerus, tetapi pahamilah bahwa setiap momen canggung memiliki pesan untukmu. Dan semakin kamu bersedia mendengarkannya, semakin kamu tumbuh. Masyarakat menjual kenyamanan kepadamu sebagai tujuan. Sofa, waktu luang tanpa batas, kesenangan instan. Tetapi semakin nyaman kamu, semakin besar kemampuanmu untuk melawan, dan kemudian hidup melemparkanmu sesuatu yang tidak terduga, seperti yang selalu terjadi, dan itu menghancurkanmu. Bukan karena itu terlalu berlebihan, tetapi karena kamu tidak terlatih. Ketidaknyamanan adalah pusat kebugaran internalmu. Merasa tidak nyaman mengingatkanmu bahwa kamu hidup, kamu memiliki tepian untuk dipoles, dan masih banyak lagi dari dirimu yang menunggu untuk keluar. Latihan hari ini. Lakukan sesuatu secara sadar yang hanya memerlukan sedikit usaha. Cobalah berjalan saat kamu tidak menyukainya. Katakan sesuatu yang kamu pikirkan dengan rasa hormat, bahkan jika kamu takut akan ketidaknyamanan. Matikan gangguan selama 1 jam dan menyendiri. Apa yang kamu pilih tidak sepenting sikapmu saat kamu melakukannya. Jangan lari, jangan berpura-pura, tinggal sebentar, bernapaslah. Di dalam ketidaknyamanan, kamu akan melihat bahwa kamu tidak mati. Kamu akan melihat bahwa itu menyingkapkanmu. Emosi yang tidak nyaman, seperti kesedihan, kemarahan, ketakutan, bukan musuh. Mereka adalah indikator. Mereka menunjukkan luka, batasan, keinginan yang tidak diperhatikan. Ketika kamu mendengarnya, kamu belajar. Ketika kamu menghindarinya, kamu mengulanginya. Setiap orang yang kamu kagumi, setiap cerita mengatasi memiliki kesamaan. Ada rasa tidak nyaman dan ada seseorang yang memilih untuk tidak menyerah padanya. Kamu bisa melakukan hal yang sama. Terimalah bahwa jalan itu sepadan, tidak selalu mulus, bahwa otot sedikit robek untuk menjadi lebih kuat, sehingga jiwa terguncang sebelumnya untuk menetap, dan kamu di sini bukan untuk berhenti menghindari ketidaknyamanan, tetapi untuk mengubahnya menjadi seorang guru. Saat ini, alih-alih katakan, ini sulit, katakan padaku, ini tantangan. Saat ini, alih-alih berlari, tinggal. Saat ini, alih-alih meminta lebih sedikit beban, belajarlah untuk membawanya dengan martabat. Jadikan ketidaknyamanan sebagai temanmu untuk pertumbuhan, karena jika kamu berjalan bersamanya, tidak ada tantangan yang dapat mengalahkanmu. Hanya cara baru untuk menemukan dirimu yang lebih kuat, lebih bijak, lebih seperti kamu. Bab 7. Jangan percaya segala sesuatu yang Anda pikirkan. Ada suara di dalam diri Anda yang tidak bisa diam. Suara itu telah berbicara sejak Anda bangun hingga Anda tertidur. Kadang-kadang ia berbisik, kadang-kadang ia berteriak. Ia menghakimi Anda, menyemangati Anda, mengkritik Anda, dan mengisi Anda dengan keraguan. Suara itu adalah diri Anda, atau begitulah yang Anda pikirkan. Namun, suara itu bukanlah diri Anda. Itu hanya bagian dari diri Anda. Pikiran Anda berbicara tanpa filter, berdasarkan pola, ketakutan, dan keyakinan yang Anda serap tanpa menyadarinya. Jika tidak,
Anda bertanya-tanya, itu bisa menjadi musuh terburuk bagi Anda. Pikirkan tentang ini. Berapa kali Anda telah mempercayai sebuah pemikiran yang kemudian ternyata palsu? Saya tidak cukup baik. Mereka akan menghakimi saya, kan? Saya bisa gagal. Masing-masing frasa tersebut bisa menghentikan Anda, menyabotase usaha Anda, merusak hubungan, atau memperkuat rasa tidak aman yang sebenarnya tidak perlu ada. Pikiran Anda bukanlah fakta, itu hanya pikiran. Namun, jika Anda menerima mereka tanpa pemeriksaan, Anda memberi mereka kekuasaan yang tidak layak mereka dapatkan. Kaum Stoa mengetahui hal itu. Marcus Aurelius, dalam meditasinya, berbicara kepada dirinya sendiri dengan tegas. Jangan biarkan diri Anda terbawa oleh kesan pertama. Amati mereka, periksa mereka, karena hal pertama yang Anda pikirkan tidak selalu yang paling bijaksana. Seringkali itu adalah yang paling terpengaruh oleh kondisi. Pikiran Anda memiliki kebiasaan mengisi kekosongan dengan asumsi. Seseorang tidak merespons pesan, dan Anda langsung berpikir bahwa mereka mengabaikan Anda. Komentar yang ambigu Anda tafsirkan sebagai kritik. Anda melakukan kesalahan dan menyimpulkan bahwa Anda telah gagal. Semua ini terjadi dalam hitungan detik. Jika Anda tidak penuh perhatian, Anda menganggapnya benar dan menjalani hidup berdasarkan asumsi tersebut. Oleh karena itu, langkah pertama menuju pikiran yang lebih bebas adalah mengajukan satu pertanyaan sederhana namun kuat. Apakah apa yang saya pikirkan itu benar? Bukan apakah itu yang Anda rasakan? Bukan apakah Anda telah memikirkannya sebelumnya? Pertanyaan tersebut haruslah objektif. Anda bisa mencobanya. Anda akan berpikir sama jika Anda tenang. Latihan ini, meskipun sederhana, bisa mengubah hidup Anda sepenuhnya. Anda tidak perlu berteriak pada pikiran untuk menenangkannya. Anda hanya perlu mengamatinya dengan lebih perhatian. Bayangkan pikiran Anda diundang ke dalam sebuah rumah. Beberapa datang dengan niat baik, yang lain membawa kekacauan. Anda tidak bisa menghindari mereka mengetuk pintu, tetapi Anda bisa memutuskan siapa yang Anda izinkan masuk, berapa lama mereka tinggal, dan jika Anda memberinya kunci. Itu milik Anda. Ketika Anda berhenti mempercayai segala sesuatu yang Anda pikirkan, Anda menemukan cara untuk menguasai pikiran Anda dan melepaskan potensi penuh Anda. Dalam e-book kami, Kekuatan Pikiran, Anda akan mempelajari strategi praktis untuk mengatasi batasan Anda, memperkuat fokus Anda, dan mengubah pola pikir Anda menjadi alat yang tak terhentikan menuju kesuksesan. Klik komentar pertama dan bersiaplah untuk melakukannya sekarang juga. Anda akan berhenti hidup sebagai tawanan pikiran. Anda akan berhenti mengulang cerita lama yang tidak lagi mewakili Anda. Anda tidak perlu menyerang diri Anda atas setiap kesalahan. Tidak perlu memberi makan ketidakamanan Anda dengan ide-ide yang diwariskan atau dibesar-besarkan. Praktikkan hal berikut ini. Setiap kali sebuah pikiran negatif muncul, jangan beri makan. Jangan ikuti alurnya. Cukup amati. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini membantu saya? Apakah ini mendorong saya atau membatasi saya? Jika tidak, biarkan saja. Anda bisa berkata pada diri sendiri, terima kasih pikiranmu, tetapi aku tidak membutuhkannya. Anda juga bisa membayangkan pikiran Anda sebagai gelembung yang mengambang di udara. Anda tidak perlu mengejarnya. Lihat saja mereka saat mereka pergi. Dengan cara ini, Anda melatih diri untuk melepaskan hal-hal yang tidak diperlukan. Hal ini tidak dapat dicapai dalam satu hari, tetapi semakin sering Anda berlatih, semakin cepat Anda akan mendeteksi ide-ide yang dulunya menarik perhatian Anda tanpa Anda sadari. Pikiran tidak mengendalikan dengan paksa, mereka diarahkan dengan kejelasan dan kehadiran. Ini bukan tentang selalu berpikir positif, bukan tentang menyangkal hal-hal yang sulit. Ini tentang berpikir dengan kesadaran, untuk tidak membiarkan diri Anda dimanipulasi oleh apa yang pikiran Anda keluarkan tanpa filter. Mempertanyakan bahkan ide-ide yang paling mendasar yang telah Anda ulangi sejak kecil. Banyak orang hidup dengan percaya bahwa mereka canggung, bahwa mereka tidak layak mendapatkan cinta, bahwa sudah terlambat untuk memulai, bahwa mereka selalu gagal. Bukan karena itu benar, tetapi karena pikiran yang salah itu diulang-ulang begitu banyak, hingga menjadi miliknya yang benar. Jangan menjadi salah satu dari mereka. Bebaskan dirimu.
Ingatlah, Anda bukanlah apa yang Anda pikirkan. Anda adalah orang yang mengamati pikiran-pikiran tersebut. Anda adalah orang yang memilih, dan pilihan itu setiap saat yang diulang-ulang menjadi kebebasan. Hari ini, mulailah meragukan apa yang membatasi Anda. Jangan percaya semua yang Anda pikirkan. Percayalah hanya pada hal-hal yang mengangkatmu, karena pikiran Anda, ketika dibersihkan dari penipuan, akan menjadi sekutu. Dan bersamamu, bukan melawanmu, semuanya menjadi mungkin. Bab 8. Maju, terus tanpa kesempurnaan, namun dengan kegigihan. Mungkin Anda adalah salah satu orang yang berharap untuk siap berangkat. Biarkan semuanya terjadi dengan sempurna, bahwa kondisi ideal akan muncul, bahwa inspirasi akan datang pada waktu yang tepat. Namun kenyataannya, kesempurnaan itu langka. Waktunya tiba, dan kondisi ideal hampir tidak pernah muncul. Jika Anda menunggu segalanya menjadi sempurna, Anda akan terus berlari dari peluang yang hilang, terjebak di tempat yang sama. Kaum Stoa memahami bahwa hidup bukanlah garis lurus menuju kesuksesan atau kebahagiaan. Itu adalah serangkaian langkah kecil yang konstan, kadang naik, kadang turun, dengan saat-saat keraguan dan kelelahan. Namun perbedaannya bukanlah melakukan sesuatu dengan sempurna, tetapi melakukannya secara teratur, dengan keteguhan, tanpa menyerah. Bayangkan Anda ingin belajar memainkan alat musik. Jika Anda berlatih sekali sebulan dan berusaha untuk melakukannya dengan sempurna pada hari itu, hampir tidak mungkin Anda akan maju. Di sisi lain, jika Anda mendedikasikan beberapa menit setiap hari, meskipun praktik Anda mungkin tidak sempurna, seiring berjalannya waktu, Anda akan mendapatkan lebih banyak kemajuan daripada jika Anda menunggu kesempurnaan dalam penampilan. Begitu pula dengan pikiran dan kebiasaan Anda. Setiap hari di mana Anda bangun dan memutuskan untuk fokus, setiap saat Anda memilih untuk sadar, bukan reaktif secara impulsif. Setiap kali Anda memilih untuk terus maju meski ada rasa takut atau keraguan, Anda sedang membangun benteng tak terlihat namun kuat. Jangan bingung antara kegigihan dengan kekakuan. Ini bukan tentang memaksakan diri hingga kelelahan atau menghukum kesalahan Anda. Ini tentang membangun ritme, latihan sehari-hari, yang membuat Anda terus bergerak, yang membuat Anda sedikit lebih dekat dengan tujuan Anda, dan lebih penting lagi, tetap penting untuk versi terbaik dari diri Anda. Perfeksionisme adalah jebakan yang bisa melumpuhkan Anda. Ia memberitahu Anda bahwa jika Anda tidak melakukannya dengan sempurna, maka tidak ada gunanya melakukan apapun. Suara itu mencuri waktu, energi, dan kepercayaan diri Anda. Namun, terus maju tanpa berpura-pura bahwa segala sesuatunya sempurna adalah sesuatu yang membebaskan. Itu memungkinkan Anda untuk belajar, mengoreksi, beradaptasi, dan yang terutama, tetap pada jalur yang benar. Pikirkan tentang para atlet. Mereka tidak berlatih hanya ketika mereka merasa ingin atau ketika mereka berada dalam kondisi 100%. Mereka berlatih setiap hari, bahkan ketika mereka lelah, bahkan ketika mereka tidak menyukainya. Mereka tahu bahwa kemajuan yang sesungguhnya datang dari ketekunan, bukan dari usaha yang sporadis dan berlebihan. Bagi Anda, pikiran itu seperti otot. Anda harus melatihnya sedikit setiap hari, memperkuat dan meningkatkannya. Jika Anda berusaha keras dalam satu hari, dan kemudian berhenti selama berminggu-minggu, tidak akan ada kemajuan yang nyata. Jadi, buatlah komitmen pada diri Anda. Jangan mencari kesempurnaan. Cari kegigihan. Untuk mempelajari lebih dalam pelajaran ini, pilihlah salah satu tindakan kecil yang membawa Anda lebih dekat dengan tujuan mental atau emosional Anda. Bisa jadi meluangkan 5 menit untuk meditasi, mengamati pikiran negatif dan mempertanyakannya, atau hanya bernapas dalam-dalam ketika Anda merasa kewalahan. Lakukan setiap hari tanpa gagal. Tidak penting jika hari itu adalah hari yang paling tidak Anda inginkan untuk melakukannya. Kuncinya ada pada pengulangan, dalam tindakan itu sendiri yang bertahan. Ingatlah bahwa kesempurnaan adalah ilusi yang seringkali menyebabkan frustrasi. Konsistensi, di sisi lain, adalah kenyataan yang nyata. Itu adalah sekutu Anda untuk membangun benteng mental yang Anda cari. Jangan menunggu segalanya menjadi sempurna untuk mengambil langkah pertama. Ambil langkah yang tidak sempurna hari ini, tetapi dengan tekad dan ulangi lagi esok harinya. Jadi, tanpa terburu-buru, tetapi tanpa jeda,
Anda akan semakin dekat dengan versi diri Anda yang Anda inginkan. Anda maju tanpa kesempurnaan, tetapi dengan kegigihan. Kekuatan pikiran Anda tidak diukur dari momen-momen cemerlang, tetapi dari jumlah hari di mana Anda memutuskan untuk melangkah maju. Bab 9. Pilih dengan cermat. Apa yang memberi makan pikiran Anda? Setiap hari, tanpa disadari, Anda membuka pintu pikiran Anda menuju banjir informasi, ide, gambar, dan suara yang konstan. Apa yang Anda putuskan untuk konsumsi, baik dalam bentuk berita, percakapan, hiburan, atau bahkan cara Anda berbicara pada diri sendiri, memiliki dampak langsung pada bagaimana Anda merasa dan bagaimana Anda melihat dunia. Namun jika Anda tidak memilih dengan hati-hati, Anda akhirnya membiarkan kontrol eksternal mengatur interior Anda. Pikirkan sejenak tentang tanaman. Jika Anda menyiramnya dengan air yang terkontaminasi atau memaparkannya dalam cahaya redup, cepat atau lambat, tanaman itu akan layu. Namun jika Anda merawatnya dengan baik, memberinya apa yang dibutuhkan, tanaman itu akan tumbuh. Pikiran Anda bekerja dengan cara yang sama. Anda tidak dapat mengharapkan kedamaian, kejelasan, atau kekuatan jika Anda terus-menerus memberinya makan dengan hal-hal negatif, gangguan yang tidak perlu, atau informasi beracun. Kita hidup di era yang penuh dengan kelebihan informasi. Jaringan sosial, siaran berita, pesan, dan opini datang tanpa filter, memenuhi perhatian Anda dan seringkali menebar ketakutan, kecemasan, atau ketidakamanan. Bukan berarti Anda harus mengabaikan dunia di sekitar Anda, tetapi Anda harus secara aktif memilih apa yang Anda izinkan masuk dan apa yang Anda putuskan untuk tinggalkan. Tanyakan pada diri Anda, jenis konten apa yang biasanya Anda konsumsi? Apakah mereka membantu Anda tumbuh, merenung, menenangkan, atau justru membenamkan Anda dalam kekacauan, stres, atau kebingungan? Saya tidak menyarankan Anda untuk mengisolasi diri atau tinggal dalam gelembung, tetapi Anda harus menyadari dampak dari pengaruh-pengaruh tersebut terhadap pikiran Anda. Misalnya, jika Anda menyadari bahwa berita atau perdebatan negatif melelahkan Anda secara emosional, mengapa Anda terus-menerus mengekspos diri Anda pada mereka tanpa berhenti sejenak? Ini bukan tentang mengabaikan realitas, tetapi tentang mengelola energi Anda dan menjaga keseimbangan batin Anda. Anda bisa memilih untuk membatasi waktu yang Anda habiskan di jaringan sosial atau mengganti sumber informasi dengan yang lebih seimbang dan konstruktif. Selain itu, tidak hanya informasi eksternal yang membentuk pikiran Anda. Dialog internal yang Anda miliki dengan diri sendiri juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Setiap pikiran kritis terhadap diri sendiri, setiap kekhawatiran yang berulang, setiap keyakinan yang membatasi, itu seperti makanan beracun bagi kesehatan mental Anda. Amati bagaimana Anda berbicara pada diri sendiri, kata-kata apa yang Anda gunakan, dan pilihlah untuk menjadi sekutu, bukan hakim yang kejam. Latihan untuk memulai. Selama sehari, buatlah catatan mental tentang segala sesuatu yang Anda konsumsi. Berita, jejaring sosial, percakapan, musik, bahkan pikiran, dan bagaimana pikiran tersebut membuat Anda merasa. Di akhir hari, pikirkanlah apa yang Anda perkuat, apa yang melelahkan Anda. Praktik ini membantu Anda menyadari dampak dari apa yang Anda pilih untuk masukkan ke dalam pikiran Anda. Kebijaksanaan Stoa mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar, kita bisa memilih bagaimana kita merespons dan apa yang kita biarkan masuk ke dalam pikiran kita. Oleh karena itu, melindungi ruang interior, Anda harus menjadi prioritas. Beri makan pikiran Anda dengan ide-ide yang menginspirasi, dengan refleksi yang membuat Anda tumbuh, dengan pengalaman yang memuaskan Anda secara positif. Jangan meremehkan kekuatan apa yang Anda konsumsi. Ini adalah keputusan sehari-hari yang secara langsung mempengaruhi ketenangan pikiran Anda, suasana hati, dan kemampuan Anda untuk menghadapi tantangan hidup. Jadilah selektif dan sadar, karena dalam pilihan itu terdapat kunci untuk memperkuat pikiran Anda. Ingatlah bahwa Anda yang memutuskan apa yang masuk dan apa yang tidak. Lakukanlah apa yang membuat Anda bersemangat, yang membawa Anda lebih dekat kepada ketenangan, kebijaksanaan, dan kekuatan yang ingin Anda bangun.
kesejahteraan Anda bergantung padanya. Jaga pikiran Anda dengan dedikasi yang sama seperti Anda akan merawat orang yang Anda cintai. Beri makan apa yang memperkuat Anda dan lepaskan apa yang melemahkan Anda. Hanya dengan begitu Anda akan bisa mempertahankan keseimbangan yang diperlukan untuk hidup dengan kejelasan dan tujuan. Bab 10. Jadilah sekutu batinmu sendiri, bukan hakimmu sendiri. Suara yang selalu Anda dengar di dalam pikiran Anda memiliki kekuatan yang luar biasa. Pembicaraan dengan diri sendiri bisa menjadi kekuatan terbesar Anda atau musuh terburuk Anda. Dalam perjalanan menuju pikiran yang kuat dan seimbang, belajar untuk menjadi sekutu Anda sendiri adalah hal yang mendasar. Jangan biarkan kritik, penghakiman yang tak henti-hentinya, atau menyalahkan diri sendiri melemahkan Anda di dalam. Pikirkan sejenak tentang bagaimana Anda memperlakukan teman ketika mereka mengalami masa sulit. Apakah Anda berbicara kepada mereka dengan keras dan menunjukkan setiap kesalahan mereka? Atau Anda memberikan mereka kata-kata penyemangat, pengertian, dan harapan? Sekarang, berhentilah dan renungkan bagaimana Anda berbicara kepada diri sendiri dalam situasi tersebut. Apakah Anda bersikap baik dan sabar terhadap diri sendiri, seperti saat Anda bersama seseorang yang Anda cintai? Adalah hal yang umum jika berada di bawah tekanan atau frustrasi, pikiran Anda menjadi ladang pertempuran di mana hakim batin Anda berteriak tanpa berhenti. Kamu tidak cukup baik. Mengapa kamu gagal lagi? Ini tidak akan pernah membaik. Frasa-frasa ini bukan hanya pikiran, mereka adalah beban yang menghalangi Anda untuk maju, yang menghalangi kemampuan Anda untuk belajar, tumbuh, dan menghadapi tantangan dengan ketenangan. Namun, inilah kuncinya. Anda bisa mengubah suara itu. Anda bisa melatihnya menjadi pemandu yang penuh kasih sayang, sumber motivasi, bukan algojo. Ketika Anda menyadari kritik diri mulai muncul, berhenti dan pertanyakan kata-kata itu. Tanyakan pada diri Anda sendiri apakah mereka membantu atau menyakiti Anda. Apakah mereka membangun versi yang lebih kuat dari Anda atau justru menenggelamkan Anda? Bayangkan bahwa Anda memiliki pelatih pribadi untuk pikiran Anda. Tugas mereka bukanlah untuk menghukum Anda atas setiap kesalahan, tetapi untuk mendorong Anda untuk memperbaiki diri, untuk maju dengan percaya diri dan tekad. Itulah fungsi yang harus Anda berikan kepada dialog internal Anda. Kenali pencapaian Anda, belajar dari kesalahan tanpa menghakimi diri sendiri, dan ingatlah bahwa jalan menuju kekuatan mental adalah sebuah proses, bukan sebuah perlombaan yang harus sempurna. Latihan yang dapat Anda lakukan adalah sebagai berikut. Setiap kali Anda memperhatikan pikiran negatif atau kritis terhadap diri sendiri, sengaja gantilah dengan afirmasi yang membangun. Jika Anda berpikir, "Saya tidak akan pernah berhasil," ubahlah menjadi, "Saya sedang belajar, dan setiap langkah ini membawa saya lebih dekat ke tujuan saya." Latihan sederhana ini, jika dilakukan secara konsisten, akan mengubah hubungan Anda dengan diri sendiri dan memperkuat harga diri Anda. Berguna juga untuk berlatih mengasihani diri sendiri. Kenali bahwa Anda adalah manusia, bahwa berkomitmen kesalahan adalah bagian dari kehidupan, dan bahwa Anda layak mendapatkan rasa hormat dan kesabaran, terutama dari diri sendiri. Mengasihani diri sendiri bukanlah pemanjaan atau alasan untuk bersikap pasif, tetapi sebuah tindakan keberanian yang memungkinkan Anda bangkit lebih kuat setelah setiap kejatuhan. Ingatlah bahwa pikiran bisa menjadi kebun yang subur atau tanah yang gersang, tergantung pada bagaimana Anda menumbuhkannya. Dialog internal Anda adalah benih. Pilih untuk menanam kata-kata yang memberi makan pertumbuhan Anda, yang mendorong Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Itulah kebijaksanaan sejati. Tabah. Tidak membiarkan keadaan eksternal mendominasi diri Anda, tetapi mengatur dunia internal Anda dengan keadilan dan kasih sayang. Jangan menjadi juri terburuk bagi diri Anda sendiri. Jadilah sekutu Anda sendiri, rekan setim Anda, dukungan Anda yang tak bersyarat. Ketika Anda belajar untuk berbicara kepada diri sendiri dengan rasa hormat dan dorongan, Anda membuka pintu menuju benteng mental yang tidak ada kesulitan yang dapat menghancurkannya. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah suara itu di dalam diri Anda. Lakukan hari ini. Mulailah sekarang untuk membangun dialog yang memotivasi Anda dan meninggikan Anda,
Karena dalam percakapan itu terdapat dasar kesejahteraan dan kesehatan ketahanan Anda. Bab 11. Ketika jiwa meminta istirahat, berhenti. Berhentilah sejenak, turunkan bahu Anda, dan tarik napas dalam-dalam. Anda tidak perlu menunggu izin untuk melakukan ini, saya memberikan izin itu kepada Anda. Anda boleh berhenti. Sebenarnya, Anda harus berhenti, karena jika tidak, tubuh Anda akan melakukannya untuk Anda. Ketika tubuh menyerah, jiwa Anda sudah lama meminta bantuan. Ini bukan tentang kemalasan atau kelemahan. Ini tentang menghabiskan semua energi mental, emosional, dan fisik, hingga Anda merasa seperti menjalani hidup dengan autopilot. Anda bangun tanpa semangat, melakukan apa yang harus dilakukan tanpa berpikir. Anda tersenyum hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi melupakan diri sendiri. Namun, Anda terus melakukannya karena merasa harus kuat. Siapa yang bilang kekuatan berarti bertahan hingga hancur? Siapa yang mengajarkan Anda itu? Apakah Anda lebih berharga ketika tidak pernah berhenti? Tidak. Itu bukan kekuatan. Itu mengabaikan diri sendiri dalam bentuk komitmen. Kita hidup dalam masyarakat yang menghargai orang yang selalu tersedia, yang bekerja lebih keras dan lebih lama, hingga mengabaikan diri sendiri. Anda menjadi ahli dalam merespons pesan kapan saja, hadir untuk orang lain kecuali diri Anda sendiri. Anda menunda hal-hal yang perlu dilakukan hanya untuk menghindari penilaian buruk. Namun, Anda adalah yang bertanggung jawab atas diri Anda sendiri. Bukan bos, mitra, teman, atau tujuan Anda. Anda memaksa diri untuk memprioritaskan orang lain, padahal jika Anda menunggu dunia memberi izin, itu tidak akan pernah terjadi. Jiwa tidak berteriak, ia berbisik. Jika Anda tidak mendengarkannya, suatu hari ia akan padam. Minggu ini, lakukan latihan sederhana ini. Pilih satu hari dan matikan semuanya. Telepon, kalender, notifikasi. Tutup laptop. Jalan-jalan tanpa musik atau rencana. Berada bersama diri sendiri. Tanya pada diri Anda kapan terakhir kali Anda benar-benar beristirahat tanpa rasa bersalah. Jika Anda tidak ingat, itu adalah masalah yang perlu dihadapi. Beristirahat bukan membuang waktu. Itu melindungi energi Anda. Jika Anda tidak sehat, segalanya akan terpengaruh. Pekerjaan Anda akan menderita, hubungan Anda akan kosong, kreativitas Anda akan hilang. Bahkan tubuh Anda akan mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Anda merasakannya, perasaan kosong di akhir hari, tetapi Anda menormalkan hidup seperti itu. Seolah-olah itu adalah bagian dari menjadi dewasa, memiliki tujuan, menjadi seseorang. Namun, tidak. Anda bukan robot. Anda di sini untuk hidup dengan kesadaran dan tujuan, termasuk istirahat. Jadilah berani untuk menghancurkan pola ini. Anggaplah istirahat sebagai tanda harga diri, bukan kemewahan bagi yang lemah. Jika tubuh dan pikiran Anda meminta jeda, bijaksanalah untuk tidak mengabaikannya. Bertindaklah. Jangan menunggu akhir minggu atau hari libur untuk memberi diri Anda waktu. Beri ruang untuk diri sendiri. Tidur siang jika perlu. Batalkan pertemuan yang tidak mendesak. Anda tidak perlu merasa layak untuk beristirahat. Anda sudah layak mendapatkannya. Jika Anda percaya bahwa berhenti berarti mundur, Anda salah. Kadang, bergerak maju berarti berhenti sejenak untuk mengatur napas. Anda bisa memilih untuk terus mendorong diri hingga kosong, atau memprioritaskan diri sendiri, terutama saat sangat membutuhkannya. Ingat, tidak semua hal diselesaikan dengan melakukan lebih banyak. Beberapa diselesaikan dengan melakukan lebih sedikit, dengan niat dan rasa hormat pada diri sendiri. Hari ini, jiwa Anda meminta Anda untuk berhenti sejenak. Dengarkan, Anda tidak perlu membuktikan apapun. Anda tidak harus menjadi penjaga pantai untuk dunia ketika Anda sendiri tenggelam. Berapa kali lagi Anda akan berkata ya, sementara tubuh Anda berteriak tidak? Berapa kali lagi Anda akan memikul beban orang lain hanya untuk menghindari mengecewakan mereka? Hentikan kebiasaan beracun untuk memenuhi harapan orang lain. Bersikaplah jujur pada diri sendiri. Berapa kali Anda mengikuti hal yang merenggut kedamaian Anda hanya untuk menghindari konflik? Berhentilah berpura-pura bahwa nilai Anda tergantung pada apa yang Anda berikan. Anda adalah manusia, bukan sumber daya. Kita terjebak dalam pola, saya harus menjawab. Saya tidak bisa mengecewakan mereka. Jika saya tidak melakukannya,
tidak ada yang melakukannya. Tapi tanyakan pada diri Anda, siapa yang mendukung Anda ketika Anda jatuh? Jangan campurkan kebaikan dengan pengorbanan diri. Mematuhi semua hal tidak akan membuat Anda lebih baik, tetapi justru membuat Anda lebih lelah. Pengorbanan Anda akan kehilangan makna jika tidak ada batasan yang Anda tetapkan. Siapa yang tidak menetapkan batasan, mengajarkan orang lain untuk tidak memilikinya dengan Anda. Kaum Stoa sudah tahu hal ini. Anda di sini untuk hidup sesuai dengan diri Anda sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Ketenangan pikiran datang saat Anda berhenti berusaha untuk menyenangkan semua orang. Anda memberikan segalanya untuk menyenangkan, tetapi Anda frustrasi, merasa marah tanpa tahu alasannya. Kemarahan itu muncul dari ketidakseimbangan antara apa yang Anda berikan dan apa yang Anda terima. Lakukan ini hari ini. Pikirkan 3 komitmen yang Anda ambil minggu ini, yang sebenarnya tidak Anda inginkan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar tanggung jawab saya? Atau apakah saya melakukannya karena takut dianggap tidak bertanggung jawab? Jika Anda menyerah karena takut, Anda akan berakhir hampa. Ini bukan tentang menjadi egois. Ini tentang bersikap adil pada diri sendiri. Jangan mengeluh tentang ketidakseimbangan jika Anda sendiri yang menciptakannya. Jika Anda terus berkata ya, sementara dalam diri Anda meminta tidak, itu sudah cukup. Jika Anda terus menyerah untuk menghindari konflik, Anda menyakiti diri sendiri. Apakah Anda ingin dihormati? Mulailah dengan menghormati diri sendiri. Apakah Anda menginginkan keseimbangan? Putuskan untuk tidak selalu tersedia, karena menjadi baik untuk semua orang hingga Anda menyerah tidak akan membawa kebahagiaan. Menetapkan batasan adalah tindakan keberanian. Mungkin Anda merasa tidak nyaman, beberapa orang mungkin kesal, tetapi ingatlah, jika seseorang marah ketika Anda menjaga kedamaian Anda, mereka tidak mencintai Anda, mereka memanfaatkan Anda. Anda tidak perlu berteriak, berkelahi, atau menjelaskan terlalu banyak. Belajarlah untuk mengatakan, tidak hari ini. Ini bukan tanggung jawab saya. Frasa sederhana ini dapat menyelamatkan Anda dari menguras diri untuk hal yang tidak bisa dipertahankan. Anda tidak wajib mendukung apa yang tidak Anda pilih. Jaga diri Anda, bahkan jika itu berarti mengecewakan orang lain. Anda sudah memberi banyak, dan kini saatnya memberi untuk diri sendiri. Damai, istirahat, rasa hormat. Hari ini, gambar batasan. Berhentilah memberi pada hal-hal yang merampas kehidupan Anda. Siapa yang tidak bisa menghargai Anda tidak layak mendapatkan jawaban ya dari Anda. Ingat, Anda tidak perlu mengorbankan diri untuk menjadi berharga. Anda tidak di sini untuk mematuhi semuanya. Anda di sini untuk hidup dengan tujuan. Bagian dari tujuan itu adalah memilih diri sendiri. Bahkan ketika orang-orang di sekitar Anda terbiasa dengan ketersediaan Anda. Paksa diri Anda untuk memprioritaskan diri sendiri, bukan sebagai tindakan egois, tetapi sebagai bentuk cinta pada diri sendiri. Jika Anda merasa terhubung dengan pelajaran ini, tuliskan di komentar, "Saya adalah prioritas saya," dan sisihkan semua pihak ketiga yang hanya menguras energi Anda. Berhentilah tersenyum ketika tidak ingin. Cukup katakan ya. Sementara di dalam diri Anda berkata tidak, Anda bisa melakukan lebih banyak. Berhentilah berpura-pura menjadi orang lain untuk disukai. Anda tidak datang ke dunia ini untuk disetujui. Anda datang untuk menjadi autentik. Jika Anda merasa tidak nyaman, itu hal yang baik. Anda tidak di sini untuk menyenangkan, Anda di sini untuk hidup. Berhentilah menyenangkan orang lain. Berhentilah menjadi versi diri Anda yang lebih lemah, hanya karena berpikir, itu akan membuat Anda lebih dicintai. Dalam jangka panjang, itu tidak akan membuat Anda dicintai, tetapi membuat Anda tak terlihat dan tergantung pada pendapat orang lain. Ini adalah penjara tanpa jeruji, dengan harga yang tinggi, identitas Anda. Pikirkan tentang ini. Berapa kali Anda mengatakan apa yang orang lain harapkan, bukan apa yang Anda pikirkan? Berapa kali Anda menerima rencana, hubungan, pekerjaan, atau percakapan hanya karena takut terlalu jujur? Dari rasa takut tidak disukai, Anda akhirnya menyenangkan semua orang kecuali diri sendiri. Dan harganya sangat mahal, karena Anda kehilangan kedamaian batin Anda. Anda tidak mengenali diri Anda sendiri. Keputusan Anda datang dari luar, karena Anda menjadi apa yang Anda pikir harus menjadi untuk diterima. Namun, diterima oleh siapa? Melalui mata siapa Anda bersedia menjual diri Anda?
Jangan hidup untuk menyenangkan semua orang. Jika Anda tidak bisa hadir sendirian tanpa merasa tidak nyaman, itu sinyal bahwa Anda hidup untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Mulailah hari ini. Katakan apa yang Anda pikirkan, meskipun tidak populer. Berpakaianlah sesuka hati Anda. Publikasikan apa yang ingin Anda katakan, meskipun tidak mendapatkan respons. Berani untuk tidak nyaman, karena ketidaknyamanan dari kebenaran adalah yang memerdekakan Anda. Bab 12. Lakukanlah dari prioritas harian Anda untuk membangun kembali diri Anda dari dalam. Lihat, tidak ada seorang pun yang akan datang dan menyelamatkan Anda. Tidak ada yang akan datang dengan buku panduan ajaib untuk membangun kembali diri Anda. Tidak ada guru, partner, bos, atau sahabat yang bisa melakukan pekerjaan yang hanya bisa Anda lakukan. Anda bisa dan harus melakukannya. Jadi, berhentilah menunggu kondisi membaik. Berhentilah percaya bahwa kekacauan harus menghilang sehingga Anda dapat memulai, karena itu tidak akan pernah terjadi. Dunia tidak berhenti, dan jika Anda tidak memutuskan untuk menjadi prioritas Anda akan terus kalah. Jelaskan. Atau Anda fokus pada diri sendiri setiap hari, atau Anda tetap menjadi refleksi dari segala sesuatu yang orang lain harapkan dari Anda. Anda bangun, memeriksa telepon, notifikasi, pesan, dan pikiran Anda sudah memulai hari dengan berlari, membandingkan, menuntut, dan Anda sudah bereaksi tanpa jeda, tanpa arah, hanya bertahan hidup. Sekarang, dengarkan saya baik-baik. Anda tidak datang ke kehidupan ini untuk bereaksi sepanjang waktu. Anda datang untuk menciptakan, mengarahkan, dan membangun dari dalam. Namun itu tidak terjadi begitu saja, seperti sihir. Anda harus memaksanya. Paksa diri Anda sendiri, bahkan saat Anda tidak menyukainya. Ajukanlah pertanyaan ini kepada diri Anda setiap hari tanpa gagal. Apakah saya hidup seperti diri saya yang sebenarnya? Apakah saya ingin menjadi atau menyukai orang yang dunia mendikte saya untuk menjadi? Pertanyaan itu akan mengganggu Anda. Itu akan membuat Anda tidak nyaman. Itu akan mengekspos Anda, dan itu adalah apa yang Anda butuhkan. Membangun kembali diri Anda bukanlah prestasi hebat dalam satu momen saja. Ini adalah praktik yang diam dan terus-menerus. Ini duduk selama 5 menit tanpa gangguan dan melihat ke dalam. Ini berani untuk memperhatikan bahwa ada bagian dari diri Anda yang terluka, yang tersisa, yang hilang. Ini untuk menghentikan diri Anda berbohong dan mulai menyembuhkan diri Anda, bahkan jika Anda merasa tidak nyaman. Saya tidak berbicara kepada Anda tentang retreat atau ritual spiritual mistis. Saya berbicara kepada Anda tentang apa yang Anda lakukan hari ini ketika Anda merasa cemas dan tidak lari ke telepon. Ini tentang apa yang Anda pilih besok ketika Anda bisa berbohong pada diri sendiri, tetapi Anda memutuskan untuk bersikap jujur pada diri sendiri. Bagaimana reaksi Anda ketika tidak ada yang melihat Anda? Karena disitulah Anda melatih tipe orang yang Anda inginkan untuk menjadi. Apakah Anda ingin latihan? Berikut satu untuk Anda. Ketika Anda sendirian, dalam keheningan, tanpa musik atau gangguan, tanyakan pada diri Anda, bagian mana dari diri saya yang diabaikan? Jangan mencoba menjawab dengan cepat, tetaplah di sana. Apa yang muncul adalah apa yang Anda butuhkan untuk mulai melihat. Konfrontasi internal semacam ini tidak nyaman, tetapi itu adalah satu-satunya yang membuat Anda bebas. Dan Anda tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Anda tidak perlu berubah menjadi manusia super yang tercerahkan di masa depan. Cobalah untuk mulai dengan 2 menit keheningan. Sebagai gantinya, berjalan-jalan tanpa headphone. Tanyakan pada diri Anda, apakah apa yang Anda lakukan membawa Anda lebih dekat atau lebih jauh dari kehidupan yang Anda katakan bahwa Anda inginkan? Tak satu pun dari hal ini terdengar menyenangkan, tetapi ulangi setiap hari, dan itu adalah. Masalahnya bukanlah Anda tidak bisa berubah. Masalahnya adalah Anda menunggu motivasi ketika apa yang Anda butuhkan adalah disiplin emosional. Anda harus menciptakan pertumbuhan Anda sendiri. Ini adalah agama baru. Bukan untuk ego, bukan untuk kesombongan, tetapi karena jika Anda tidak sehat, tidak ada yang Anda bangun di luar akan bertahan. Tahukah Anda apa tandanya? Apakah Anda baik-baik saja? Apa yang mengganggu Anda? Itu ketika keyakinan Anda mulai bergetar di dalam, dan itu mulai terasa menyakitkan, sesuatu yang sebelumnya tidak Anda sadari.
Itulah patahan di mana cahaya masuk. Itulah awalnya. Buatlah diri Anda sendiri sebagai prioritas. Tidak. Jika Anda punya waktu, tidak. Ketika semuanya tenang sekarang. Karena jika Anda tidak memilih diri Anda sendiri setiap hari, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Dan jika Anda tidak membangun kembali diri Anda dari dalam, Anda akan terus mendekorasi reruntuhan. Jadi, cukup alasan, diam saja, fokus, dan eksekusi. Jika Anda bersedia menerapkan pelajaran ini dalam praktik, dan jika Anda belum melakukannya, tulislah sekarang. Saya diam, fokus, dan mengeksekusi hari ini. Itu bukan hanya satu kalimat. Itu adalah langkah pertama untuk mengambil kendali dan mulai membangun kembali diri Anda dari dalam. Ketakutan bukanlah musuh. Ketakutan adalah alarm yang menyala saat Anda akan menghancurkan cetakan Anda, untuk menggoyangkannya dari kenyamanan, untuk melangkah di tanah baru. Jangan salah paham. Jika Anda tidak merasa takut, kemungkinan besar Anda merasa nyaman, mengulangi hal yang sama seperti biasanya. Dan jika Anda mengulangi hal yang sama, Anda tidak bertumbuh. Anda mandek, Anda layu, Anda menjadi kecil. Anda tidak di sini untuk menyesuaikan diri. Anda di sini untuk mengeksekusi, untuk bergerak maju, bahkan ketika tanah bergetar di bawah kaki Anda. Jadi, berhentilah menunggu sinyal yang sempurna, saat yang tepat, atau rencana yang ideal. Apakah Anda menginginkan kepastian? Sempurna, ini dia. Kepastiannya adalah bahwa Anda tidak akan pernah memilikinya, jadi teruslah maju. Apakah Anda takut? Baiklah, itu saja. Itu adalah bahan bakar. Ini adalah pengingat bahwa Anda melewati batas yang banyak orang hindari. Jangan lari darinya. Gunakan itu. Buatlah itu bekerja untuk Anda. Apakah Anda ingin contoh? Di sini, satu yang sangat sederhana. Tahukah Anda siapa yang tidak takut untuk mengekspos dirinya sendiri, gagal, atau mempermalukan dirinya? Itu adalah orang yang tidak berani melakukan apapun. Orang biasa-biasa saja, yang bermain dengan usaha minimal. Orang yang melihat dari pinggir lapangan dan mengkritik orang yang berada di atas pasir dengan lutut mereka, goresan, dan keringat di wajah. Apakah Anda ingin menjadi orang yang menghabiskan hidupnya menonton orang lain melompat masuk saat dia mengumpulkan alasan? Setiap keputusan yang penting akan disertai dengan ketakutan. Memilih untuk melakukan, meninggalkan hubungan yang membuat Anda tidak tertarik, berkata tidak, bertaruh pada diri Anda, menyerahkan apa yang memberi Anda rasa aman, tetapi tidak masuk akal. Ketakutan akan selalu ada di sana. Tapi saya ulangi, ketakutan bukanlah rem, itu adalah lampu depan. Jika Anda takut, itu karena itu penting. Jika itu melumpuhkan Anda, inilah saatnya. Dan tidak, Anda tidak akan mendapatkan semua jawaban. Tidak pernah. Dan, sejak kapan Anda membutuhkan jaminan untuk mengambil langkah tersebut? Mungkin Anda terlahir dengan kemampuan berjalan? Anda jatuh 1000 kali sebelum menguasai keseimbangan, dan sekarang lihatlah diri Anda bahkan tidak memikirkannya. Beginilah cara kerjanya semua. Pertama, datang kekacauan, kemudian datang kontrol, tetapi kontrol tidak akan datang jika tidak ada Anda memasuki kekacauan. Saya mengusulkan sebuah latihan untuk Anda. Jangan menuliskannya, jalani saja. Pikirkan tentang hal yang telah Anda tunda selama beberapa waktu. Itu keputusan yang membakar Anda dari dalam, tetapi Anda terus mematikannya dengan alasan, sudah ada dalam pikiran Anda. Sekarang tanyakan pada diri Anda, apa yang akan Anda lakukan jika Anda tahu semuanya akan berakhir dengan baik? Visualisasikan, jadikan nyata. Anda melihatnya, itu akan Anda lakukan. Jadi, apa yang menghentikan Anda? Itu keraguan, ketakutan, kurangnya jaminan. Tetapi hal itu tidak mengubah fakta bahwa itu adalah sesuatu yang sangat Anda harapkan. Kuncinya bukanlah untuk menghilangkan rasa takut, melainkan bergerak bersamanya, bertindak meskipun demikian. Saya memberi Anda sebuah kebenaran yang tidak nyaman. Jika Anda menunggu untuk merasa siap, Anda akan menunggu sepanjang hidup Anda. Tidak ada seorang pun yang merasa benar-benar siap sebelum melakukan sesuatu yang besar. Anda merasa siap setelahnya. Ketika Anda sudah mengambil langkah, ketika Anda sudah selamat dari ketidakpastian, ketika Anda melihat bahwa Anda bisa. Setiap kali Anda memilih untuk bergerak maju dengan rasa takut, Anda sedang melatih sesuatu yang hanya sedikit orang yang memilikinya.
keberanian. Dan keberanian adalah otot. Jika Anda melatihnya, itu akan memperkuat. Jika Anda mengabaikannya, ia akan mengecil. Dan tanpa keberanian, tidak ada kemajuan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada hasil. Lihatlah kehidupan Anda saat ini. Jujurlah pada diri sendiri. Berapa banyak hal yang tidak Anda lakukan karena takut? Berapa banyak keputusan yang Anda samarkan? Kehati-hatian. Tetapi itu murni kepanikan. Anda meninggalkan cerita-cerita untuk menceritakan kisah kepada diri sendiri untuk membenarkan kelambanan Anda. Anda tidak perlu yakin. Anda harus bertekad. Lanjutkan kerja baik Anda, meskipun gemetar, namun terus maju. Lakukan dengan kaki lemah, tetapi lakukanlah. Tidak ada seorang pun yang telah mencapai sesuatu yang nyata akan memberitahu Anda bahwa mereka benar-benar yakin ketika dimulai, karena itu tidak ada. Yang ada adalah kemauan, keinginan untuk bergerak, obsesi untuk tumbuh. Buatlah diri Anda sendiri janji ini sekarang. Saya tidak butuh kepastian, saya butuh gerakan. Rekam itu, ulangi. Ini adalah jangkar Anda ketika segalanya tampak tidak stabil. Dan ketika saatnya tiba untuk takut, karena itu akan datang, saya jamin, jangan tanya pada diri Anda sendiri bagaimana cara menghapusnya. Bab 13, kesendirian bukanlah ketidakhadiran. Itu adalah awal dari reuni dengan diri Anda sendiri. Berhentilah melarikan diri seperti itu saja. Terus terang saja, karena itulah yang Anda lakukan setiap kali Anda mengisi hari-hari Anda dengan kebisingan, layar, pesta kosong, hubungan yang tidak membawa Anda apapun, pembicaraan kosong, dan janji-janji kosong yang tidak ada yang Anda percayai. Anda lari dari keheningan dan bayangan Anda. Tetapi ada sebuah kebenaran yang cepat atau lambat Anda akan menerima. Tidak ada seorang pun yang akan menyelamatkan Anda. Tidak ada seorang pun yang akan datang untuk melengkapi Anda. Tidak ada seorang pun yang akan melakukan pekerjaan penemuan untuk Anda untuk menemukan siapa diri Anda yang sebenarnya. Jalan itu milik Anda dan hanya Anda yang bisa memulainya. Kesendirian bukanlah hukuman. Seperti yang mereka katakan, itu adalah pelatihan. Ini adalah tempat di mana Anda kosong dari yang tidak perlu untuk mulai mengisi diri Anda dengan kebenaran. Apakah Anda merasa kesepian? Sempurna. Disitulah semua transformasi dimulai. Lihatlah sekeliling Anda. Kita hidup dalam budaya yang mengidolakan koneksi konstan. Jika Anda sendirian, mereka mengatakan ada sesuatu yang salah, bahwa Anda harus menjalin hubungan, memiliki lebih banyak teman, menjadi lebih bersosialisasi, lebih normal. Tapi tahukah Anda? Hal yang biasa terjadi saat ini adalah tersesat, terlalu terstimulasi, dan hancur secara emosional. Hal yang normal adalah bergantung pada like untuk merasa divalidasi, dari pasangan untuk merasa dicintai, mendapatkan persetujuan, semua untuk merasa bahwa Anda berharga. Sangat wajar jika Anda tidak tahu siapa diri Anda yang sebenarnya ketika lampu padam dan Anda tetap tinggal bersama diri Anda. Apakah Anda menginginkan kekuatan? Jadi, belajarlah untuk menyendiri. Tetaplah di sana tanpa musik, tanpa jaringan, tanpa suara siapapun memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Tetaplah bersama diri Anda. Paksa diri Anda untuk mendengarkan diri Anda sendiri. Bahkan jika itu menyakitkan, meskipun itu tidak mengenakan, karena hanya di situ, di ruang Anda akan menemukan apa yang Anda hindari sepanjang hidup Anda, yaitu diri Anda yang sebenarnya. Tahukah Anda apa yang terjadi saat Anda mulai diam dengan diri Anda? Pada awalnya, itu adalah neraka. Pikiran Anda menyerang, meneriaki hal-hal yang tidak ingin Anda dengar, mengingatkan Anda tentang segala sesuatu yang Anda hindari, kesalahan Anda, ketakutan Anda, kontradiksi. Tetapi jika Anda tetap tinggal, ya, Anda tidak lari, sesuatu mulai terjadi. Kebisingan turun, dan di bawah lapisan kekacauan itu, suara yang lebih tegas dan jelas muncul. Suara Anda bukan suara ketakutan, bukan suara ibu Anda, pasangan Anda, atau atasan Anda, tetapi milik Anda. Anda akan memberi diri Anda kesadaran bahwa banyak keputusan yang Anda ambil bukanlah milik Anda, bahwa Anda mempelajari sesuatu untuk menyenangkan orang tua Anda, bahwa Anda menjalin hubungan karena takut sendirian,
bahwa Anda berkata ya 1000 kali ketika Anda ingin berteriak tidak. Dan di sana, di situ pemeriksaan realitas, kebebasan dimulai. Kesendirian bukanlah kekosongan. Itu adalah pemurnian. Ini adalah pembersihan, saatnya untuk membangun kembali diri Anda dari dalam. Tetapi Anda harus memiliki keberanian untuk tidak melarikan diri, tidak mencari gangguan, mematikan telepon, untuk mengatakan, saya tidak akan keluar hari ini saya tidak terhubung, saya tidak merespons, hari ini saya untuk diri saya sendiri. Jangan berharap dunia akan memahami. Dia yang berani berjalan hanya terlihat aneh, jauh, sombong, bahkan. Dan Anda tidak datang untuk menyenangkan dunia. Anda datang untuk menaklukkan diri Anda. Mulailah menggunakan kesendirian seperti pelatihan mental Anda. Ajukan pertanyaan yang nyata kepada diri Anda. Apa yang saya suka? Sungguh? Saat ini saya berada di bagian hidup saya yang mana? Apakah saya bertindak hanya dengan inersia? Siapa yang saya coba untuk beri kesan? Apa yang harus saya lepaskan sekarang? Dan saya akan memberitahu Anda, itu agak tidak nyaman. Jika Anda tidak bisa bersamamu, kenapa orang lain harus ingin melakukannya? Jangan mencari pasangan, teman, atau validasi jika Anda bahkan tidak tahu bagaimana menghuni diri Anda. Tidak ada seorang pun yang harus menyelamatkan Anda dari kekosongan yang Anda ciptakan sendiri. Lakukan ini. Dedikasikan 1 jam sehari untuk menjadi benar-benar sendirian, tanpa rangsangan. Berjalan, menulis, bermeditasi, tinggal dengan diri Anda sendiri tanpa meminta izin, tanpa memberi penjelasan. Itu hak Anda dan juga tanggung jawab Anda. Buatlah itu tidak nyaman, buatlah itu sulit, tetapi lakukanlah karena itulah yang membuat Anda berubah. Ketika Anda belajar untuk menjadi sendiri, untuk mendengarkan diri Anda, untuk menghormati diri Anda dalam keheningan, Anda tidak akan lagi mengemis cinta. Anda tidak akan memohon perhatian. Anda tidak akan merendahkan diri Anda untuk itu. Takut mereka akan pergi, karena Anda sudah ada di sana bersama diri Anda. Dan itu memberi Anda kekuatan yang brutal. Kesendirian bukanlah ketidakhadiran. Itu adalah persiapan. Ini adalah pusat kebugaran jiwa. Camp pelatihan di mana Anda benar-benar bersih, tegas, jelas, tanpa topeng. Jadi, berhentilah melarikan diri. Tetaplah di sini, dengarkan diri Anda sendiri, dan mulailah sekarang juga menjadi diri Anda yang ditakdirkan untuk menjadi. Karena ya, Anda bisa berjalan sendiri, dan ketika Anda mencapainya, tidak ada orang lain yang bisa menghentikan Anda. Apakah Anda ingin maju? Jadi, mulai dengan menyendiri dan bertahan. Disitulah semuanya dimulai. Berhentilah bertindak seolah-olah Anda adalah sebuah tontonan. Anda bukan profil Instagram. Anda bukan tempat untuk memamerkan dunia. Anda adalah kehidupan. Dan sementara Anda terus hidup, seolah-olah setiap langkah memiliki tepuk tangan, Anda tidak akan menerima kedamaian. Anda akan tetap menjadi budak dari penghakiman orang lain. Dan yang terburuk adalah bahwa Anda bahkan tidak tahu siapa yang mencari Anda untuk menilai. Anda hanya berasumsi bahwa setiap orang mengerjakan. Akibatnya, Anda menjadi terputus dari diri Anda sendiri. Lihat sekeliling. Kebanyakan orang tidak hidup. Mereka bertindak. Mereka memakai topeng setiap hari. Yang sukses adalah orang yang bisa mengendalikan semuanya. Namun di dalamnya, mereka rusak, kelelahan, hilang. Dan tahukah Anda mengapa? Karena semua yang mereka lakukan adalah untuk menyenangkan. Untuk menyesuaikan diri, dan itu adalah perangkap. Setiap kali Anda melakukan sesuatu untuk disetujui, Anda kehilangan sepotong dari diri Anda. Setiap kata ya yang Anda ucapkan karena takut penolakan, setiap keputusan yang Anda buat untuk menyenangkan orang lain akan menjauhkan Anda dari tujuan esensi Anda. Dan hal terburuk adalah Anda tidak menyadarinya sampai Anda menghitung hingga kosong, stres, menjalani kehidupan yang tidak Anda kenali. Anda harus bangun. Tanyakan hal ini pada diri Anda sendiri tanpa filter. Berapa banyak yang Anda lakukan hanya karena memang begitulah adanya? Berapa banyak yang terkadang Anda katakan apa yang diharapkan dan bukan apa yang Anda pikirkan? Berapa banyak mimpi yang Anda hentikan karena seseorang memberitahu Anda bahwa itu tidak realistis? Dan berapa lama Anda akan terus menjual diri Anda dengan harga murah untuk menerima persetujuan?
Kedamaian dimulai ketika Anda berhenti bertindak. Ketika Anda memutuskan bahwa Anda tidak akan lagi menyenangkan orang lain, ketika Anda melihat ke cermin dan bertanya, apakah yang saya lakukan mewakili saya? Atau, apakah saya hanya melakukannya agar tidak mengganggu, agar tidak kehilangan kasih sayang, agar tidak menjadi orang yang aneh? Ada harga yang harus dibayar untuk berhenti mencari validasi. Mereka mengkritik Anda, mereka menghakimi Anda. Mereka mengatakan bahwa Anda telah berubah. Dan ya, Anda berubah. Karena Anda akhirnya memilih diri Anda sendiri. Karena Anda akhirnya mengerti bahwa menyenangkan semuanya adalah pengkhianatan terhadap diri Anda, dan Anda tidak datang untuk itu. Stoicisme memilikinya jernih. Kebebasan bukanlah melakukan apa yang Anda inginkan, tetapi tidak bergantung pada apapun eksternal untuk merasa damai. Itu termasuk tepuk tangan, termasuk suka, termasuk senyum palsu, atau pujian bos, atau kekosongan seseorang yang bahkan tidak Anda kenal. Lakukanlah dengan cara yang berbeda. Bicaralah dengan suara Anda, bukan dengan apa yang ingin didengar orang lain. Anda melihat apapun yang Anda inginkan. Pilih pekerjaan yang sesuai dengan isi Anda, bukan yang kedengarannya enak saat makan malam akrab. Katakan tidak. Ketika tubuh Anda berteriak, cukup. Berhentilah membenarkan setiap langkah. Berhentilah menjelaskan diri Anda sepanjang waktu. Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun. Saya mengusulkan latihan nyata untuk Anda. Menghabiskan seharian tanpa membenarkan diri sendiri, tanpa menerbitkan sesuatu yang mengesankan, tanpa meminta izin untuk menjadi diri Anda sendiri. Lakukan apa yang Anda rasakan, apa yang benar-benar beresonansi dengan Anda, tanpa filter. Perhatikan apa yang terjadi. Awalnya, Anda akan merasa takut karena ketidakadaan rangsangan orang lain akan menyakitkan. Anda akan merasakan penolakan, karena Anda begitu terbiasa mencari gema di luar sana, bahwa suara Anda akan terdengar aneh bagi Anda. Tetapi jika Anda berdiri teguh, jika Anda tidak menyerah pada dorongan untuk meminta perhatian lagi, Anda akan mengalami sesuatu yang berbeda. Disebut kebebasan. Perasaan tidak berutang apa-apa kepada siapapun. Ketenangan yang tampak ketika Anda tahu Anda sedang berjalan di jalan, meskipun orang lain tidak menyukainya. Bab 14. Bebaskan diri Anda dari kebutuhan untuk persetujuan dan mulai percaya pada diri sendiri. Baiklah, selama Anda hidup dengan harapan orang lain menyetujui Anda terbelenggu. Anda mungkin tidak menyadarinya karena rantai tidak selalu berdering. Terkadang, mereka menyembunyikannya dengan tepuk tangan, suka, senyum palsu, dan kecanduan untuk diterima. Tetapi tetap saja, Anda terikat. Jika Anda menginginkan hasil yang nyata, jika Anda ingin membangun sesuatu yang kokoh, Anda perlu menghancurkan rantai tersebut. Anda tidak ada di sini untuk menyenangkan orang lain. Anda tidak ada di sini untuk mengikuti cetakan orang asing. Anda di sini untuk mengeksekusi, untuk maju terus, untuk membangun kehidupan yang Anda inginkan, yang mewakili diri Anda sendiri, bukan ekspektasi orang lain. Apakah Anda menginginkan kebenaran yang menyakitkan namun membebaskan? Anda tidak akan pernah cukup untuk semua orang, jadi berhentilah mencoba. Berhentilah melihat ke arah samping setiap kali Anda melakukan sesuatu. Berhenti mencari apa yang menurut Anda tepat sebelum bertindak. Kebutuhan akan persetujuan adalah kandang tak terlihat yang mencuri kekuatan dari suara Anda, energi dari tindakan Anda, dan kejelasan dari jalan Anda. Setiap kali Anda melakukan sesuatu yang hanya bisa diterima, Anda kehilangan sedikit dari diri Anda, dan itu, jika diulang setiap hari, akan membuat Anda merasa kosong. Pertanyaannya bukanlah apakah mereka akan menyukai Anda. Pertanyaannya adalah, apakah ini mewakili saya? Apakah saya jujur pada diri sendiri? Jika jawabannya ya, lanjutkan. Meski tidak mengenakan, meski tidak ada tepuk tangan. Bahkan jika mereka mengkritik, terutama jika mereka mengkritik. Kebanyakan orang tidak hidup. Mereka bertindak sebagai karakter dalam fungsi berdasarkan apa yang mereka pikir orang lain harapkan dari mereka. Apakah Anda menginginkan itu? Menjadi versi editan dari diri Anda sendiri untuk mendapatkan persetujuan yang murah? Perhatikan, orang-orang yang paling mengakomodasi adalah mereka yang paling banyak hilang. Menjalani kehidupan dari rasa percaya diri, itu bukan kesombongan, melainkan integritas. Ini adalah mengetahui bahwa nilai Anda tidak naik atau turun berdasarkan opini orang lain.
Ini memiliki kompas internal yang tidak memerlukan persetujuan eksternal untuk bergerak. Karena ketika Anda percaya pada diri sendiri, Anda bergerak maju tanpa meminta izin. Ini bukan tentang mengabaikan semua orang. Ini tentang memprioritaskan suara hati Anda, mendengarkan diri Anda, sebelum lautan pendapat yang berubah mengikuti angin. Hari ini mereka menyetujui Anda, besok mereka melupakan Anda. Apakah Anda akan membangun identitas Anda di atas itu? Tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan ini sekarang. Berapa banyak yang Anda miliki? Berapa banyak yang Anda lakukan karena takut akan apa yang akan dikatakan orang? Berapa banyak ide, keputusan, atau mimpi yang Anda remukan karena mungkin tidak ada orang yang menyetujuinya? Berapa kali Anda mengkhianati diri sendiri dengan tidak merasa tidak nyaman? Perhatikan baik-baik diri Anda sendiri. Anda tidak datang ke dunia ini untuk melakukan hal yang benar sesuai dengan manual orang lain. Anda datang untuk membuatnya autentik, untuk menciptakan dari kebenaran Anda. Itulah yang akan meninggalkan bekas. Dan Anda tidak perlu menunggu merasa aman untuk bertindak. Keamanan datang kemudian, ketika Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda bisa percaya pada diri sendiri. Dan Anda hanya bisa percaya pada diri Anda sendiri jika Anda memberi kesempatan pada diri Anda untuk memilih, bahkan ketika orang lain tidak mau. Putuskan kecanduan pada sanjungan. Belajar untuk memvalidasi diri Anda. Lihatlah prestasi Anda, jatuh bangun Anda, proses Anda, dan hormati itu. Hargai diri Anda sendiri. Itulah yang membangun harga diri yang sesungguhnya. Bukan pendapat orang lain, bukan tepuk tangan di punggung. Itu tidak stabil. Milik Anda, bagian dalam, itu teguh. Latihan praktis. Lain kali Anda membuat keputusan, tanyakan pada diri Anda apakah Anda mengambilnya dari kebenaran Anda atau dari keinginan untuk terlihat baik. Jika yang kedua, berhenti, definisikan ulang, pilih lagi. Anda bukan produk persetujuan. Anda adalah produk keyakinan Anda. Dan keyakinan itu tumbuh jika Anda mendengarkan diri Anda sendiri. Jika Anda menghargai diri Anda sendiri, jika Anda bertahan bahkan ketika yang lain tidak melakukannya. Percaya pada diri sendiri terasa tidak nyaman pada awalnya. Anda akan kehilangan validasi yang mudah, tetapi Anda akan menang. Dan percayalah, tidak ada perbandingannya. Belajarlah untuk berjalan dengan kepala tegak, bahkan jika mereka tidak melihat Anda. Belajar untuk berbicara dengan jelas, meskipun tidak semua orang bertepuk tangan. Belajarlah untuk mempertahankan visi Anda, bahkan saat Anda sendirian. Karena jika Anda tidak percaya pada diri sendiri, mengapa orang lain harus percaya pada Anda? Jangan meminta persetujuan. Anda tidak perlu izin, Anda butuh keputusan dan hanya Anda yang dapat mengambilnya. Sudah cukup. Anda tidak di sini untuk menjatuhkan siapapun. Anda tidak datang ke kehidupan ini untuk menyelamatkan mereka yang tidak ingin diselamatkan. Itu bukan tugas Anda untuk mendorong mereka yang menolak untuk berjalan. Membantu tidak sama dengan menggendong. Menggendong orang lain berarti menyeret diri Anda ke bawah. Ada orang yang mengatakan mereka ingin berubah, tetapi mereka menyabotase diri mereka sendiri setiap kali mereka memiliki kesempatan. Mereka mencari Anda hanya ketika mereka jatuh. Mereka memberitahu Anda drama yang sama berulang kali, tetapi tidak pernah menerapkan solusi. Dan Anda masih di sana memberikan segalanya, memberi nasihat, meminjamkan bahu, menyelamatkan hingga Anda merasa kosong, terkuras, dan frustrasi. Karena Anda mencampur adukkan cinta dengan pengorbanan. Dengarkan ini. Melepaskan juga merupakan cinta. Melepaskan berarti berkata, "Aku sangat menghormatimu, karena aku tidak akan terus menahanmu di tempatmu, jika kamu tidak ingin bertahan." Dapat dipahami bahwa setiap orang memiliki proses, dan terkadang ingin lebih membantu dari yang diperlukan hanyalah bentuk elegan, untuk mengontrol atau menghindari kehidupan Anda sendiri. Karena terkadang membantu semua orang juga merupakan pengalih perhatian, cara untuk merasa berguna, karena Anda tidak tahu harus melakukan apa dengan diri Anda. Tetapi Anda tidak di sini untuk menyelesaikan kehidupan siapapun. Anda di sini untuk bertanggung jawab atas milik Anda. Anda ingin bukti? Tanyakan pada diri Anda, apakah saya membawa seseorang yang tidak berubah padahal saya sudah memberikan segalanya padanya? Apakah saya mengorbankan energi saya, kedamaian saya,
Atau proyek saya untuk mendukung mereka yang tidak mandiri? Apakah saya mencoba mendorong seseorang yang tidak ingin berjalan? Jika jawabannya ya, maka sudah waktunya untuk melepaskannya. Tidak dengan marah, bukan dengan penghinaan, tetapi dengan kejelasan. Karena cinta tidak selalu terlihat seperti kebersamaan. Terkadang itu terlihat sebagai jarak. Pahami dengan baik, menemani bukan berarti membawa. Mendukung bukan berarti meniadakan diri Anda. Menjadi untuk seseorang bukan berarti melupakan diri Anda. Anda tidak kejam untuk melindungi diri Anda. Anda tidak egois untuk menetapkan batasan. Anda tidak buruk karena berkata, "Sampai di sini." Dan jika hal itu membuat orang lain merasa tidak nyaman, itu bukan kesalahan Anda. Anda tidak bisa hidup dibatasi oleh reaksi emosional orang lain. Anda datang untuk tumbuh, mengubah, mengeksekusi, dan untuk itu Anda membutuhkan kekuatan. Anda tidak bisa maju jika Anda membawa beban di punggung Anda dari mereka yang tidak ingin pindah. Ingin mengubah hidup Anda? Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang sedang dalam proses mereka, bukan dengan mereka yang hidup membenarkan mengapa mereka tidak melakukan apapun. Kelilingi diri Anda dengan mereka yang bertanggung jawab, bukan dengan mereka yang tidak bertanggung jawab, mereka yang hidup dengan mengeluh. Dan jika seseorang yang Anda cintai terjebak, lakukan satu-satunya hal yang benar-benar dapat membantu. Berhenti ikut campur, karena terkadang hal terbaik yang bisa Anda lakukan untuk seseorang adalah membiarkannya menghadapi bayangan mereka sendiri. Hanya mereka yang dapat memilih untuk bergerak sendiri. Ingat ini setiap kali Anda merasa bersalah karena melepaskannya. Itu bukan tanggung jawab Anda untuk menanggung siapapun yang menolak untuk bangkit. Anda memiliki kehidupan untuk dibangun, dan semakin banyak energi yang Anda berikan kepada seseorang yang tidak menghargainya, semakin sedikit yang Anda dapatkan. Itu terserah Anda. Stoicisme mengajarkan kita untuk tetap jernih. Anda tidak mengendalikan siapapun, hanya diri Anda sendiri. Anda tidak dapat mengubah orang lain. Anda hanya dapat memutuskan apakah Anda akan terjebak dengan mereka, atau jika Anda akan berjalan meskipun itu hanya Anda. Bab 15. Bosan tanpa bisa melarikan diri. Di sanalah Anda lahir kejelasan, berhenti berlari. Anda tidak harus melakukan sesuatu sepanjang waktu. Anda tidak harus mengisi setiap detik dengan kebisingan, pemberitahuan, seri, atau tugas yang tidak mengubah hidup Anda. Urgensi itu tidak membuat Anda lebih berharga, malah membuat Anda lebih terputus. Tahukah Anda apa yang terjadi jika Anda tidak melakukan apapun? Anda menghadapi diri Anda sendiri, dan itu, bahkan jika Anda tidak mengatakannya, itulah yang sebenarnya membuat Anda takut. Itu bukan kebosanan yang mengganggu Anda. Itu adalah cermin yang aktif ketika tidak ada lagi selingan. Itulah kekosongan yang muncul ketika kebisingan dimatikan. Tetapi jangan salah. Kekosongan bukanlah musuh. Itu adalah ambang batas. Itu adalah pintu menuju kebenaran Anda. Kebosanan yang sadar adalah kesempatan brutal untuk menemukan apa yang ada di bawah pilot otomatis. Tapi Anda lari. Setiap kali Anda merasakan ruang minimum tanpa stimulasi, Anda membuka telepon, bermain sesuatu, makan tanpa lapar, mencari teman karena cemas, melakukan segalanya kecuali tetap bersamamu. Dan Anda tahu bahwa Anda menghindari pikiran, kreativitas Anda, ide-ide Anda, kejelasan Anda, semua yang Anda katakan bahwa Anda sedang mencari, tidak akan muncul di antara dua tab terbuka atau di latar belakang gulungan yang tak terbatas. Ini akan muncul ketika Anda membiarkan diri Anda tanpa rangsangan. Ketika Anda membiarkan diri Anda tanpa rangsangan, pikiran Anda mulai bekerja berbeda. Anda mengetahuinya. Anda telah merasakannya. Di dalam mandi, berjalan-jalan tanpa musik, di suatu sore tanpa rencana. Ketika tiba-tiba Anda memiliki ide, kebenaran, keputusan yang Anda tunda. Karena otak Anda akhirnya bisa mendengarkan diri sendiri. Keracunan informasi merampas kemampuan Anda untuk berpikir untuk diri Anda sendiri. Anda begitu penuh dengan pecahan-pecahan pendapat dan kebisingan orang lain yang tidak lagi Anda tahu apa yang Anda inginkan. Dan langkah pertama untuk memulihkan pusat Anda adalah ini. Belajar untuk bosan tanpa melarikan diri. Apakah Anda ingin latihan yang sesungguhnya? Lakukan ini hari ini. Duduk selama 10 menit tanpa melakukan apapun, tidak ada telepon seluler, tidak ada musik, tidak ada TV,
hanya Anda di kursi dan bernafas. Pikiran Anda akan putus asa. Dia akan berteriak pada Anda untuk melakukan sesuatu, apapun, melawan. Dorongan itu adalah kecanduan terhadap rangsangan, dan jika Anda melewatinya, jika Anda menguasainya, Anda akan menemukan sesuatu yang lebih berharga dari gangguan apapun, kehadiran. Kebanyakan orang tidak mengubah hidup mereka karena mereka tidak tahan dengan kesunyian untuk mendengarkan satu sama lain. Jangan menjadi salah satu dari mereka. Budidayakan ketidaknyamanan kebosanan sebagai latihan sehari-hari, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pembersihan, sebagai ribut, karena memang begitulah adanya. Marcus Aurelius tidak perlu podcast untuk dipikirkan. Epictetus tidak perlu membuka 5 bulu mata untuk berfilsafat. Mereka menumbuhkan ruang mental dari kekosongan, bukan karena kelebihan. Mereka tahu sesuatu yang perlu Anda ingat. Jiwa diperintahkan dengan tenang. Saat ini kita bingung hiburan dengan kesejahteraan. Tetapi menghibur diri sendiri tidak sama dengan berada di perdamaian. Anda bisa tertawa sepanjang hari dan merasa kosong di dalam. Anda bisa dikelilingi oleh rangsangan dan tidak memiliki satu pun ide sendiri. Kebosanan, jika Anda hidup dengan kesadaran, itu menjadi tanah tempat tumbuhnya keaslian Anda. Baiklah, saya akan menjelaskannya kepada Anda. Berhenti melarikan diri setiap kali Anda menghadapi diri Anda. Anda tidak butuh seri lain. Anda tidak butuh percakapan kosong lainnya. Anda butuh keberanian untuk melihat ke dalam tanpa filter. Keberanian untuk menanggung diam, karena di sana, tepat di sana, itulah yang memulai kejelasan Anda. Lain kali Anda merasa tidak ada kerjaan, jangan mencari sesuatu untuk dilakukan. Tetaplah di sana, bernapaslah, dengarkan kekacauan mental, biarkan ia berlalu, dan kemudian jika Anda memperhatikan, Anda akan melihat sesuatu yang tersembunyi, suara Anda sendiri. Dan percayalah, itu lebih berharga dari stimulus apapun di dunia. Hari ini, pilih untuk bosan, bukan karena nyaman, tetapi karena itu perlu. Hari ini, menyeberanglah ke pintu itu dan temukan apa yang ada di sisi lain, Anda. Ketika Anda merasa sendiri, ada kebisingan yang tak tertahankan yang tampaknya memenuhi kekosongan. Kebisingan pikiran Anda mengembalikan Anda kepada apa yang hilang, kepada apa yang menyakitkan, kepada apa yang tidak ada,